Kembali lagi di podcast Impromptu, podcast terbaik, nomor 1. podcast terbaru, pendatang baru tapi OTW nomor 1 di dunia. Setuju. Ya, itu. Kembali slogan lagi. kita pakai. Ya. Ini episode berapa? Episode 19. Karena hari ini tidak ada guest star, jadi kita berdua aja Kembali lagi seperti semula. format awalnya, kita ngobrol berdua. Nah, siapa yang mau jadi guest star bolehlah komen ya. Boleh kontak semua. Kita mah soalnya males ngundang. Nggak bisa. Jadi siapa aja yang mau lah. Siapa aja. Mau itu tukang bakso, mau itu tukang cuanki, siomay, mau itu pemain bola yang gak relate di musik, gak apa-apa, sok sini aja ya. Yang penting suka dengerin musik. Yang mau sharing pengalaman dengerin musiknya bisa Boleh. DM Raffi Ahmad atau ke Raffi Ahmad. Dokter Tirta aja. Dr. Tompi juga boleh. Enggak. Terlalu kaya dia. Boleh DM Andre salah Taulani. satu akun kita. Enggak, udah ngejokesnya. Ya udah. Kita apa sih? Enggak, DM impromptu aja udah. Ya, DM impromptu atau akun kita lah kalau kalian teman kita. Anjir, kalau kalian teman kita. Maksudnya kalau kalian kenal kita, Ya. kalau kita udah follow-followan terus DM aja, Bang. tertarik buat sharing uh. atau ya ikut di obrolan podcast ini gitu, bisa DM kita aja. Boleh ikut dong. Ya, atau kalau kalian audiens TikTok boleh komen aja. Ya, Atau enggak sih, jangan komen lah, DM aja ya. DM. Atau kalau YouTube juga. Kalau YouTube gimana? Komen lah. Jangan. Komen udah jelas YouTube. Kalau ya Subscribe. aneh sih kalau kita mau diundang dong terus kita reply gitu. Ya udah. Enggak aneh. Enggak. Aneh, sumpah aneh. Enggak. Itu menurut lu aja. Enggak, lu misal ya di YouTube. Misal namanya Irfan misal. Irfan. Misal jangan Enggak apa-apa Irfan. ini cewek aja, cewek. Misal Tiara gitu namanya ya. Tiara. Misal Tiara mau, Kak aku mau ikut dong podcast gitu. Boleh, guys? Masa kita balas di reply di YouTube-nya? Ya enggak masalah. Boleh, ntar datang aja ke alamat ini. Itu ke-spill dong Enggak. alamat studio kita. Boleh, gas, lanjut DM. Nah, gitu. Ujung-ujungnya ke DM kan? Ya udah tetep Ke udah DM aja gitu Ya ya. berarti kalau kalian audiens YouTube cek Instagram kita, DM lewat situ aja. Oke. Atau oh iya kan bisa langsung kontak produser aja kan, ntar kita masukin CP-nya di Instagram. Ya, tuh. Begitu. Nggak ada berita yang menarik ya? Banyak. Oh, banyak ya. Berita politik sih. Kita ya. harus kurang-kurangin aja lah bahas politik. Iya sih. Sedikit aja lah ya. Ya enggak, kita iya sih. Kurang-kurangin aja. Ya, Nggak usah Ya terlalu udah, yang kita ini aja, yang kita resahin aja. Yang gue resahin apa ya kemarin tuh? Apa sih yang gue kirim? Ini apa namanya? Kok gue lupa juga. Yang lu kalau ya dia tuh sebenarnya gini gitu kan. Oh nih IKN pemangkasan. Nah itu maksudnya ya gue kaget juga sih, ternyata anggaran, kirain gue setelah apa namanya, setelah Ini gak usah terlalu banyak ya kita setelah bahas kabinet dikit aja. baru di apa ini mulai bekerja, setelah kabinet baru ini kirain gue IKN bakal dipus karena kan visi presiden kita kan melanjutkan yang sebelumnya. Kirain gue bakal dipus, ternyata malah terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran. Jadi kemungkinan IKN pertumbuhannya nggak akan secepat Semoga nggak sebelumnya. mangkrak sih. Semoga nggak mangkrak. Semoga ya. Takutnya jadi Meikarta. Bener Itu lagi. masalahnya dana yang udah dikeluarkan tuh banyak banget kan. Terus belum ada investor kan. Di situ pasti pada kayak kecewa nantinya. Kenapa nih? Iya. Cuman untuk saat ini sih menurut gue setuju sih sama pemangkasan ini. Ya. Karena ya dari awal kan IKN emang Ya. tujuannya kan pemindahan gitu. Pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota, tapi gue juga kurang setuju dengan IKN gitu. Ya. Jadi pengennya ya udahlah dananya dipakai dulu buat program yang lebih bermanfaat. Makanya. Betul. Udah lah ya gitu. Ya. Pemangkasan yang lebih besar kan gitu. Nah, gara-gara ini sih ya, terutama gara-gara MBG ya. Makan bergizi Kan gratis. bergizi gratis. Jadi alokasi dananya mungkin fokus ke sana. Banyak program dia Yang dipangkas-pangkas juga kan. yang dipangkas, program lain yang dipangkas buat itu dan Tadi kita kayak terlalu serius nggak sih Mas? nggak apa-apa, sedikit aja sedikit. Udah berarti ya. Udah cukup. Baik, ini ngingetin aja ya guys, kita podcast musik ya. Udahlah. Pokoknya itu. Terus kemarin gas alhamdulillah udah terkendali lagi. Iya. Ya masih banyak sih, cuman udahlah mager. Oke, sekarang ada apa yang baru di musik yang ditunggu-tunggu, jangan di politik terus. Banyak banget sih sebenarnya hal baru di industri musik tuh. Terutama di per-eventan ya, untuk konser-konser dan lain-lain. Iya.
Kenapa? Lu mau ngomong? Kita setelah milih yang ini kan, apa? Setelah nyebutin apa yang baru, kita pick satu. Oke, terus Nggak, ini di yang mana, berita atau new release? New release aja. Oke, berarti nanti ya. Nanti. Kita pick satu. Udah gitu aja. Harusnya di-upload di Instagram ya. Ya ntar kalau Enggak bisa. Udah. Hari ini bisa. kalau nggak mager. Enggak, udah sama gue edit. Oh. Edit. Oke. Dah. Nah, yang pertama tuh barusan banget kemarin banget hari Minggu kayaknya weekend Februari, ya? itu Seventeen boy band Ini atau dulu, boy group new release lagu dulu. kan news dulu. Oh, news dulu. Ini kan news. News. Oh ya, kemarin ada boy Group atau boy band itu baru konser di Jakarta. Jis nggak sih? Jakarta Interest. Kok nggak tahu ada sih ya. di gua? Venue-nya nggak ada. Beritanya kocak. Ini kan yang ini. Nah, ya pokoknya baru di Jakarta. Gue benar nggak Jis bukan? Iya. Di Jis. Bukan. Ya. Pokoknya Seventeen abis konser di Jakarta. Tapi temen gua kan ada yang nonton, maksudnya. Temen gue juga ada. Venue-nya kelihatannya itu di Jis. Kayaknya di Jis ya. Ya udah, pokoknya di Jis. Banyak yang nonton, nggak banyak sih. Cuman gue ngeliat di SG sih sepupu gue ada yang nonton. Gitu. Sepupu jauh-jauh dari Indramayu, Iya. bro. Sepupu gue nonton. Jir. Iya. Mewah. Nih, berarti ngefans banget. Seventeen. Terus temen gue juga ada, gue lihat di SG-nya nonton Ya. nonton Seventeen. Dan kebetulan gue juga Nonton. nggak ini Apa? nggak, gue beberapa suka lagunya Seventeen. Seventeen. Gue tuh nggak ngikutin sih, gue suka lagunya karena waktu itu nongol aja biasa FYP. di bukan FYP, di Spotify random ini aja, random play. Oh iya. Oke. Ada, tapi lagu lama sih itu, dan gue dengernya waktu dulu juga, waktu baru-baru rilis lagunya. Namanya Home. Ada Langsung suka gue, itu EDM sih lagunya. Maksudnya Maksudnya secara produksinya, arah musiknya karakter musik EDM. ya. Terus ada juga yang gue suka tuh dari OST web series. Oke. Ada judulnya 18 tuh ada web drama, web drakor, web series Korea. Nah, itu salah satu soundtrack utamanya dari Seventeen itu, judulnya 18. Itu sedikit apa namanya? Intermezzo tentang Seventeen. Nah, itu nama promotornya itu Mechima Pro. Mechima Pro rilis pernyataan. Dan ternyata ada permasalahan. Pernyataan maaf buntut dari kekecewaan. Nah, ini Cara tuh para karat ini pada protes. Karat tuh nama fanbase-nya. Terkait Seventeen. penukaran tiket Seventeen. Iya. Jadi kenapa penukaran tiketnya susah? Kayaknya sih regulasinya ribet ya. Yang gue lihat sih. Jadi akhirnya Mechima Pro sebagai promotor, inilah mereka ngomong minta maaf lah. Biasalah. Ya. Official statement. Tapi harus gitu sih. Harus. Tapi bagus ya, ini langkah yang Bagus. baik gitu dari Mechima Pro. Gitu untuk Seventeen. Kayak Abizar minta maaf. Oh iya, itu lagi rame juga ya. Kasihan itu. Bisnis Ini- proposal yang nonton cuma ratusan anjir. Gua nggak tahu sih. Kan Oh iya. asalnya disebar di seluruh bioskop Indonesia kan. Sekarang udah kurang. cuma 5 bioskop Anjir. di Jakarta doang. Itu Waduh. ya karena makanya harus berhati-hati aja lah masalah Ya. soal berbicara di depan Betul, kamera kan. Betul. Soalnya yang nonton banyak nih, pasti itu diupload. Pasti clippers tuh pasti ngambil yang buruknya kan. Iya. Apalagi ini seorang artis gitu. Iya. Artis pendatang baru lagi, aktor pendatang baru Iya. lagi. Udah itu habis. Digoreng-goreng habis sama Di itu. klip bagian itulah, di klip bagian mukanya pemeran yang gak suka sama si Abizar kayak Dibikin dikait, drama-drama kayak, baru. drama misalkan si Abizar statement nih, ya gua emang gak latihan gini-gini, terus kan ini si Kathleen sama si Siapa? Ari Ardhito? Tatum. Oh, Ari Tatum ya. pada ngeliatin dia ngomong kan, terus mukanya tuh kan, lihat mukanya gak pernah gini. Nah, netizen tuh gitu, padahal kan, Cocokologi. kan nggak tahu, terus pada Belum percaya tentu kan ya. terus pada percaya, anjir sialan. Makanya itu efeknya tuh sampai Ya. Falcon Picture kan minta maaf. Ya, klarifikasi Falcon Pictures pada akhirnya Minta maaf atas duet sama Abizar. enggak, dia minta maaf. Artisnya salah ngomong aja. Salah ngomong aja itu sebenarnya. Cuman maksudnya kalau yang dipermasalahkan tuh karena dia apa sih, yang statement dia yang Ya dia tuh pokoknya dia nggak banyak nonton lah. seriesnya kan. Dia nggak nonton seriesnya, terus Dia pengen bikin karakter baru. karakter gua sendiri. Iya, Gua nggak mau ngikutin. Pokoknya ya dia pengen jadi diri sendiri aja. Terus kalau kalian nggak mau nonton juga nggak apa-apa, masih banyak kok. Terus dia ngomong fans Korea tuh ribet atau apa gitu. Kan berani banget ya. Maksudnya Tapi emang kejam sih benar. fans Korea di Indonesia kan banyak anjir.
Netizen Korea Netizen atau Ko- fans K-popers. fans K-popers. Oh, K-popers Indonesia. Jadi kayak ribet lah apalah, Iya, gue iya. mau pengen gini gitu. Jadi kayak kalau kalian gak mau nonton juga nggak apa-apa gitulah, intinya gitu kan. Ya. Cuman kalau jatuhnya sih kalau yang gue lihat ya di sosmed tuh ya pada perdebatannya ya personal aja gitu, nggak objektif gitu. Iya. Ya saling benci aja gitu, jadinya Iya. head aja gitu. Iya, emang kan orang-orang belum pada nonton. Nah itu maksud gue Itu. tuh kayak lu mau komen kalau si Abizar ini jelek dan karakternya terlalu jauh dari Tonton dulu. kan ini asalnya webtoonnya, terlalu jauh dari webtoonnya atau dari yang drakornya, baru boleh berpendapat atau oke lah gitu. Itu kalau udah nonton. Nah makanya harus nonton dulu. Harus nonton dulu. Tapi Tapi kan keburu kecewa. Orang Indonesia tuh nggak bisa dikecewain duluan. Iya. Jadi emang harus nonton dulu lah baru komen gitu. Ya. Itu lucu sih. Tapi ya seru sih. Kasihan anjir. Itu sampai diserang fisik anjir, sampai dihina. Oh iya. Sampai kayak ngomong kayak apa sih buluk katanya gitu. Maksudnya kan sialan banget. Ini bukan gue yang bilang buluk ya. Nggak Apa sih buluk gitu. Lu tuh hitam terus Umi Abi gitu. Wah, kalau itu kayak keluarga udah berlebihan sih kayaknya. sialan aja. Wah, netizen Indonesia mah nggak bisa dilawan, Pak. Susah. Nah. Udah ya? Udah sih. Udah. Orang lewat Udah, dia. maksudnya itu siapa aja? Lu juga lihat? Dia cantik sih. Astagfirullahaladzim. Itu namanya Yang gua nggak lihat maksudnya. Oh, lu mau lihat? Enggak. Gua kasih tahu kan tadi ada Gua nggak lihat maksudnya. Siapa? Takutnya kenal. orang daerah sini kayaknya. Takutnya kenal gitu. Oke, lanjut lah. Udahlah perbahasan itu. Ya. Nomor 2, berita. Ada G-Dragon umumkan akan melakukan World Tour pada tahun 2025. Bertajuk anjir, ini bahasa naon? Jerman? Jerman kah? Iya, bahasa Ubermensch. Ubermask. Yang merupakan gua enggak coba ya. Sok lu sambil lanjutin. Yang merupakan judul dari album ketiga G-Dragon yang akan dirilis pada 25 Februari mendatang. Jadi G-Dragon akan melakukan tour dunia. Berarti dia akan melakukan nanti ke Alaska juga kayaknya itu. Tour dunia. Bener. Berarti harus ke Mongolia, harus ke India. Pokoknya Zimbabwe, harus semuanya. semua negara harus kena. Kenapa? Gue juga masih bingung kenapa tour dunia tuh selalu Amerika, Nah, itu Australia, Singapura, Asianya tuh kan. Singapura, Indo, Malaysia Jepang. lebih sering sih, Malaysia lebih sering kan. Maksudnya daerah di kan seluruh dunia banyak. harus semua negara. Nah, berarti kan yang perlu kita cari tahu atau perlu kita sepakati standar World World Tour itu apa? Iya. Kalau yang gua tahu ya, standar World Tour tuh seenggaknya lu udah datang ke semua negara semua benua besar. Ya berarti perwakilan benua tersebut. Iya, berarti harus minimal ada di Eropa, ada di Asia, ada di Amerika, ada di apa lagi benua? Iya gitu udah. Gitu Timur sih Tengah. namanya. Ya udah. Australia. Ya, Ya, pokoknya kan Asia Afrika, terbagi benua lah, Afrika. Nah, udah 5 benua itu. Kalau yang Afrika datang enggak dia? Nah, itu kayaknya enggak sih. Berarti enggak World Tour. Berarti enggak. Bohong. Cuman enggak tahu ya World Tour menurut siapa dulu. Nah, Ubermensch nih gue udah searching. Apa? Tapi ini kalau dari Google Translate sih ya. Ubermensch tuh bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris tapi kok bahasa pronounce-nya gimana? Ubermensch. Tapi bentar ini kenapa volume mati? Mungkin iya kali. Cuman ini Tapi penulisannya tadi gua kayak belum, gini nih. Iya, belum si U-nya ada titik atasnya. Gimana bisa enggak? Bisa. Oh, bahasa Jerman ya. Mana? Ubermensch. Übermensch. Übermensch. Artinya luar biasa. Oke, luar biasa ya kalian. Itu meninggal. Oh iya. Enggak barusan kok. Oh, ini mah monitornya sih. Harusnya sih masih recordingnya. Masih. Oke, lanjut nomor 3 ya. Udah ya. Pokoknya itu tanggal 25 Februari dirilis. World Tour-nya enggak tahu tanggal berapa. Ya. Cari tahu aja. Nah, udah punya internet lah. Nomor 3 ada apa? Blackpink ini mau World Tour juga. Apakah akan ada album baru juga? Ini mah nggak usah. Kita nggak tahu. Lu bacanya jangan gitu Ya, ini. nggak apa-apa. Kita membaca sesuai yang ada di prompter. Meskipun belum Maksudnya punya. kayak gini nih kan. Blackpink bentar lagi mau World Tour juga. Nah, berarti kan biasanya kalau World Tour suka ada rilisan baru dong. Album. Jangan dibaca sesuai aja. Apakah Blackpink? Ya nggak apa-apa sih. Kita nggak tahu ya. Maksudnya ya biasanya kan Ya. kalau kita keliling dunia, amin. Anjay. Amin. Kalau impromptu keliling dunia, biasanya kan kita punya album baru. Lagu baru, rilisan baru. Album baru. Kita nanti mau keliling coffee shop dulu aja. Live podcast ya. Live podcast boleh. Oke. Nomor 4.
Oh ya, ya itu ya Blackpink. Tapi Bukan enggak, world feeling lu bakal rilis baru nggak? Iya. Feeling gue sih enggak sih. Nggak tahu sih. Ya bebas lah. Maksudnya mau rilis. Enggak, kalau menurut gue Iya kenapa sih, gue bener. berpendapat Blackpink World Tour-nya nggak akan rilis album baru karena mereka masing-masing membernya punya project masing-masing, lagi sibuk Iya sendiri. bener. Makanya Dan kayaknya terlalu pendek gitu si jangkanya. Tapi nggak tahu ya, ini bulannya juga nggak disebutin sih bulan apa gitu, jadi bisa jadi cuman Rahasia feeling gua ya? sih kalaupun ada rilisan baru kayaknya nggak akan album, mungkin Iya, EP. mungkin EP. Itu ini gua prediksi gua. Ya, prediksi. Lu ikutan prediksi. Yo, Ketuanya Pak Haji Andre. Betul. Gua nanti Andri, lah. Mas Pak Andri. Gua nanti mau lah. Kalau baru punya itu gua sepeda. Sepeda motor. Sepeda motor, belum Harley. Belum ya? Belum. Nanti kalau udah 1M kedua. Iya sih. Orang tandanya beli Harley itu udah udah banyak duit itu. Minimal berapa puluh M. Berapa ya? puluh M. Kalau baru punya 1 M tuh enggak sih. Jangan lah ya. Paling motornya Vespa Matic lah. Cosmetic. Bukan menghina kaum Vespa Matic ya kita. Maksudnya Gue nggak serang dia aja guys. gua enggak ngehina. Maksudnya Enggak. udahlah. Keren lah pakai Keren. Mau juga gue. Ya udah, gue juga mau sih. Dah. Nomor 4 ada Black Sabbath. Black Sabbath nih band heavy metal. Heavy metal akan menggelar konser reuni serta perpisahan dengan Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne tuh vokalis ya? Vokalisnya si Black Vokalisnya Black Sabbath. Setelah penampilan terakhir dengan formasi lengkap dan Sabbath. Ozzy pada tahun 2025 Ozzy. lalu. Ya, jadi si Black Sabbath ini kan udah bubar ya waktu 2017. Ya. Nah, jadi mereka mau reuni lagi. Betul? Karena Black Sabbath ini inilah salah satu pionir di genre heavy metal. Jadi salah satu yang awal. Itu ini ya, sepuh ya. Sepuh karena dari tahun 1968 udah aktif. Udah heavy metal. Udah heavy Orang metal. lain masih di rock Iya. genre. Nah, 2017 udah bubar. Karena udah mager. Nggak tahu. Gua nggak ngikutin. Gue ini udah juga. kelamaan nih kayaknya gitu ya. Iya, mungkin. Udahlah, bubarin. Makanya ini mau, tapi nggak tahu ya kenapa ya tiba-tiba mau reuni. Lagi BU kah? Ya Bisa silaturahmi. Oh, Tidak terputus. kangen ya, fans. Adakah 100 gitu. Nyari duit. Mm-mm. Ya nyari duit sih pasti namanya orang Kangen. konser. Nomor 5 ada apa, Dat? Nomor 5 ada Sum 41. Sum 41 ini band ini. Berkarya. Band bukan heavy metal tapi dia tuh band rock. Oke. Rocknya tuh punk rock atau popang Popang. rock. Ya, sekitaran itulah genrenya. Bernadia Popang. Udah, itu udah sempet. Udah nggak ada lagi ya Bernadia sekarang. Lagi Hiatus. kayaknya lagi produksi nggak sih? Jangan hiatus ya Bernadia. Janganlah, baru juga. Baru juga mulai. Udah diundang podcast lu. Iya. Nah, si Sum 41 ini nggak setua Black Sabbath, dia dari 96. Dia mau ngadain bubar. Dia mau ngadain farewell. Salah, gue mau ngomong mau ngadain konser kan bukan ya. Dia mau mengadakan Tapi bener tuh. farewell konser di Iya, ya ini bener. konser perpisahan. Ya konser perpisahan di Scotiabank Arena di Toronto di Kanada. Ya, Kok 30 Januari? Udah dong berarti. ya kemarin. Oh ya kemarin Emang berarti. emang kita lupa ya. Kemarin bubar ternyata guys. Ya. Sialan anjir, ini klip Kegocek lucu ini. nih. Ini klip lucu nih. Bisa dimasukin. Iya, bener. Nomor 6 ada New Jeans resmi mengubah nama menjadi NJZ kayak MBZ ya. Dan Apple. sorry fans New Jeans. Baru dan akan debut dengan lagu baru di ComplexCon Ya. bulan Jadi Maret mendatang. New Jeans kan udah keluar dari agensi lamanya itu di si Adore. Berarti sekarang Sekarang nggak tahu. Nah ya agensinya apa ya? Gue NJZ tuh New Jeans Gen Z. boleh. Bener gak fansnya New Jeans apa? Nggak tahu gue nama fanbase-nya. Ya udah New Jeans fansnya New Jeaners. Tolonglah kasih tahu ya ini NJZ itu apa? Nation. Nggak tahu ya. Kenapa? Apakah MBZ juga Z-nya Nggak. Z-nya itu Gen Z, Gen Z. Gen Z, Gen. MBZ. Nah ya itu pokoknya dia mau rilis baru, Ya, itulah. rilis baru lagi dengan agensi yang baru. Oke, nomor 7
Dengan nama baru juga Ya ya. betul. Dengan... Ada Millennials. Nah, Millennials ini salah Millennials. satu kesukaannya produser kita. Apa nih? Genrenya hip hop kah? Nah, gue lupa sejujurnya. Ya pokoknya kesukaan produser kita ya. Kita parah nggak tahu kesukaan dia. Shoegaze gitu. Ya shoegaze. Emo gaze. Jadi asal Bali, asal Denpasar. Oh gitu. Nah, dia tuh bakal ini kan bakal nampil di acara Primavera ala Ciutat 2025. Nah, lu tahu nggak Primavera ala Ciutat itu apa? Vespa Primavera. Bukan. Apa dong? Bukan. Nah, Primavera ala Ciutat tuh side show atau pre-show-nya Tuh dari festival Primavera Sound di Barcelona. Dan di Porto juga. King Barca. Primavera Sound itu ada di Barcelona sama di Porto. Jadi di Spanyol sama Portugal. King Barca. Nah, itu FC Porto. Primavera ala Ciutat tuh bakal diadain di bakal ada 22 show itu gratis di Center of Contemporary Culture of Barcelona. Okay. Jadi pusat seni kontemporer di Barcelona. Ya. Hebat Dengan juga. line up-nya ini musisi-musisi indie atau musisi-musisi Seluruh dunia. Internasional. Oke. Itu Afrika harusnya seluruh dunia. Harusnya. Kita berbicara seluruh dunia harus. Indonesia udah ada nih kan, Millennials sudah masuk. Perwakilan Asia Tenggara. Betul. King Indo. King Indo. Meledak. Ini diselenggarainnya tuh 2 sampai 8 Juni. Itu yang ala Ciutat. Sedangkan Primavera Sound Barcelonanya 4 sampai 8 Juni. Nah, yang Portonya itu 12 sampai 14 Juni. Oke. Begitu. Kita lanjutkan. Nomor 8 ada Sabrina Carpenter akan rilis Short and Sweet Short album and deluxe. Sweet album deluxe. 14 Februari. Ya album baru ya. Oh, berarti ini ya, apa namanya? Sengaja gitu tanggal 14 Februari pas Valentine. Oke, kita lanjut aja. Lanjut aja. Nomor 9 Nah, ada ini Kendrick Lamar. Jadi Penampil main utama. show, Ya, main performance. di Super Bowl. Ya, Leaks 9 Februari lalu dan turut serta membawa SZA, Serena Williams dan Samuel L. Jackson. Ya tadi NFL ya. Jadi nama apa sih? Acaranya halftime. Acaranya itu Super Bowl NFL tuh. halftime. Football, American football. Betul. Keren ya kita tadi nonton ya. Nah, hebat banget sih. Gue nonton. Kameramen kamu, wah MVP. gila sih, MVP banget anjir. Secara produksi Mewah banget itu. Ya, mahal banget. Grande. Grande. Saya kayak anjir. Kita ngeliat panggungnya aja udah banyak kan, gede. Terus tapi kalau halftime ini kan acara tahunan ya. Jadi acara tahunannya NFL, Liga Footballnya Amerika. Nyalain lampu nggak sih? Kayaknya ya. Sorry. Ya, NFL tuh adalah Liga American Football yang dimana menjadi strata tertinggi olahraga di sana. Betul, yang paling populer. Yang Dan paling populer. untuk aman. Footballnya ini beda ya, bukan football kayak football yang mungkin kita tahu. Oh, bukan sepak bola. Bukan sepak bola. Ya kayak rugby lah. Bukan soccer gitu. Bukan tahu lah. Mereka itu keren sih. Keren. Udahlah mewah. Nah, ya gue salut banget sama production value-nya sih. Mulai dari dancernya kan itu banyak banget ya. Kayaknya 100 orang ada. 100 orang ada itu. Terus karena benar-benar macem-macem banget. Ada yang jadi tiang. Ada yang jadi back dancernya yang dekat si Kendricknya. Ada yang jadi figuran, yaitu kayak yang ada berdiri di tiang. Di tiang itu lucu banget sih. Duduk di tiang anjir. Nggak, gue tuh kepikiran kayak lu pas di approach buat apa namanya ditawarin kerjaannya tuh gimana? Maksudnya lu sama manajemennya halftime gitu. Halo Samuel. Atau dari manajemen Kendrick gitu ya. Halo, kosong nggak? Halo, kosong nggak tanggal segini? Kosong nggak tanggal segini? Kosong bang, gitu kan. Kosong bang, ada apa ngedance nih? Kang, ngedance? Enggak. Iya, ini kita kebetulan ada job ini Mang Kendrick, biasalah dia dapat job kerja Super Bowl di acara halftime Super Bowl nih. Wah, saya mau. Saya jadi dancer, Kang. Iya. Nah, oke Kang, gas. Tapi bentar. Dance-nya agak beda. Kamu diam aja. Gampang lah katanya. Gak usah latihan. Oh, nggak apa-apa Kang, gas. Gak usah Mau susah juga gas. Tapi enggak, ini mah kamu datang hari H aja ya loh. Oh gitu. Kamu datang hari H aja. Gak usah latihan, gak usah JR. Gak usah JR. Bayaran aman. Aman, bayaran aman. Datang hari H aja. Loh, cuman siapin mental. Kamu takut ketinggian gak?
Enggak, aman. Ya udah Oh, langsung. saya terbang dapat ini. Iya. Langsung dia kaget kan, datang lah naik tangga nih. Ke tangga aja. Kok di sini nggak ada di atas? Udah diam. Udah diem. Terus saya ngapain? Udah diem. Udah diem aja. doang di situ. Diem anjir nih. Itu beneran diem nih. Saya Diem kayak lah. duduk gini nih. Nggak mungkin dia naik turun si lampunya karena itu Iya. bakal ngeganggu. Tapi tadi gua ngelihat beberapa transisi ada yang emang di beberapa apa namanya di beberapa lagu ada yang emang si figurannya itu ada yang tiduran. Jadi kayak ini lagu ini transisinya ke tidur. Lagu yang lagi rame dia duduknya agak si kakinya agak keluar gini. Iya. Terus jadi berubah. ada yang chill, ada yang gimana. Itu beda. nyesuaiin mood lagu. Menurut gue itu sih JR-nya kayak gitu. Lo harus jago acting. Iya, betul. Itu pokoknya kita selama nonton juga cuman bisa geleng-geleng doang karena Bagus banget. banget. Dan tahu gitu kalau ini tuh susah gitu. Susah banget lah. Susah banget buat dapat sebagus yang ada di video. Smooth banget lagi. Itu tuh kan kayak hampir bisa dibilang minim kesalahan Minim gitu kan. kesalahan. Itu makanya gue waktu nonton juga nanya ke si Chandra, ini berapa kali ya rehearsalnya buat bisa dapat sebagus Itu ini? gila sih. Gila sih. Kalau sekali itu gila banget sih. Dan kebayang biaya buat performance itu tuh mahalnya tuh berapa M? pasti MM-an. Karena kan mulai dari yang paling dasar aja, konsumsi sekali rehearsal kan. Berapa? Konsumsinya itu Belum device, belum iya nyewa Kamera. alat gitu-gitu. belum si kameramen anjir pegel jago. Iya. Bayaran per orangnya mahal banget berarti. Jadi itu. Jadi kameramennya nggak kebayang coba. Yang pasti Mang Kendrick dapat duit banyak banget dari sana. Langsung poya-poya, Beli mobil baru. dugem. Yang kayak gitu, party. Siapa tahu dia investasi langsung. Langsung obligasi. Obligasi dia. Langsung saham. Udah ya, itu pembahasan itu ya. Nomor 10. Sekarang selanjutnya ada Prambanan Jazz. 2025 umumkan Kenny G sebagai salah satu line up untuk hari ketiga. Wow, ada Betul. Kenny G ya. Kenny G akhirnya. Ini di SpongeBob tuh ada ininya tuh. Ada apa plesetannya. Jadi KLPG. Oh, Tahu nggak lo? nggak tahu. Tapi nggak tahu episodenya. Itu ada. Jadi main jazz beneran kayak Kayak Kenny G aja. kita panggilkan KLPG. Terus kayak ini tuh ya bentukannya Squidward tapi bukan Squidward. Cuman rambutnya panjang gininya kayak nge-jazz anjir. Trompet. Tapi emang SpongeBob banyak referensi Squidward. pop culture-nya sih di banyak. SpongeBob. Kayak yang lagi ngetren. Kenny Terus- G emang bagus ya, enak ya. Ya, tapi gue nggak terlalu dengerin sejujurnya. Bagus sih, ya. Bagus. Ya makanya bisa terkenal ini. Iya, benar. Berarti banyak yang suka. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 11 ada 88 Racing. 88 Rising ini 88 Racing salah satu label. akan menggelar Head in the Clouds Festival di Los Angeles tanggal 31 Mei hingga 1 Juni mendatang dengan line up yaitu ada apa aja? Ada GD, G-Dragon, 21, ada Dean, DPR Ian, Rich Brian, Porter Robinson, sama Hyatt Brothers. Jadi ini emang ciri khas. Ya kalau kalian ngikutin 88. skena 88 Rising, ini tuh dia emang ciri khasnya adalah membawa artis-artis Asia ke industri di Amerika. Ya, Jadi emang dulu juga mereka Nicky tuh gitu ya, Nicky. mereka tuh emang base-nya di Amerika, cuman ciri khas mereka adalah artisnya artis-artis Asia. Ya. Mostly, cuman beberapa enggak juga sih. Oke, Nah, makanya ini line up-nya ya banyaknya orang orang sini ya, orang Cibaduyut, ada Cicalengka satu, Cibiru satu, Cibiru, terus Indramayu Ranca ini Ekek. ada orang Indramayu. Indramayu ada, Banjaran. Oke ya, berita hari ini news di musik mungkin segitu aja yang kita Segitu akan aja. umumkan. Lanjut ke segmen berikutnya yaitu ada new release. Ini rilis. Nomor 1 ada Keshi. Casey ini dia lebih ke re-release sih. Jadi Iya. dia kan punya album namanya Requiem. Oh dia ulang-ulang. Bukan diulang, dibikin versi deluxe-nya. Jadi versi yang lebih Bagus. mahal kayak. Iya, Wah. Bentar ya. Kenapa dia tiba-tiba Nggak tahu. Pokoknya ya gitu lah versi Iya, deluxe versi yang emang deluxe. lebih banyak tracknya. lebih banyak. Jadi ada dua disc. Oke. Jadi dua bagian. Mm-mm. Yang pertama tuh ya album Requiem yang pertama. Yap. Jadi ada 13 track. Nah, Ini juga sama ya disc- 13. Enggak, ada 16 yang baru. Oh, gua nggak denger
Lu belum dengar semuanya berarti. Nah, yang kedua ini ada 3 lagu. Oke. Jadi total ada 16 track. Apa 17 gue lupa. Pokoknya di disk yang pertama mah itu sama kayak yang Requiem yang awal, bukan yang deluxe. Kalau yang disk kedua ini baru lagu barunya di situ. Ya. Karena gue nggak terlalu ngikutin Cashy, jadi gue rating 3,5. Gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Gue tahu lagu-lagu Casey yang viral Yang viral aja kan. Cuman emang enak-enak sih. Dan dia produser juga kan, jadi self produce. Terus gue dengerin sih lumayan enak-enak ya. Ada beberapa lagu yang gue suka. Itu judulnya, aduh lupa lagi. Pokoknya rating gue 4. Rating gue 4, dan yang gue suka tuh di lagu barunya justru. Oke. Lagu barunya itu ada, tapi yang lagu lama juga ada. Kalau lagu baru yang gue suka ini judulnya Forever. Bukan, Inside Out. Inside Out. Kiss Me Right juga gue suka. I Choose You juga suka. Pokoknya di disk 2 ini gue suka semua. Oke. Lanjut, nomor 2 ada maxi single tanggal 7 Februari, yaitu musisi asal Bandung, Rahmania Astrini, yang berjudul Pilihlah Aku. Lu ngomong kayak radio. Bukan radio. Kayak orang presenter acara TV. Oh. Tapi gak apa-apa sih. Ngapain? Lu emang lagi mendalami karakter apa gimana? Enggak. Spontan aja. Oke, Pilihlah Aku. Ya. Ini tuh remake. Ya, ini remake. lagu Krisdayanti tahun 2004. Ya. Pilihlah aku jadi pacar. Itu ya. Tapi verse-nya emang diganti. Liriknya. Liriknya diganti. Verse-nya diganti, liriknya, refnya sama. Gitu. Terus Jadi, secara style sama. Cuman ini lebih asik aja. Lebih maksudnya lebih asik gitu. Lu lebih suka yang mana? Gue lebih suka yang ini, yang fresh, yang terbaru. Ini gelap banget lagi. Udah, matiin. Kita nggak usah pakai video lah. Gak apa-apa, habisin aja. Ya udah, gelap, kocak. Gak apa-apa. Podcaster gelap. Podcaster gelap di dunia. Ya udah. Terburik aja. Kita saingin Terburik. Bang Radit. Terterang sih, lucu banget, coba terterang. Nah, kita dari episode ini kita bikin 2. Bikin Gelap, 2 terang. gelap. Ini kita harus cepet ya. Keburu dia bikin lagi. Nah, nanti yang awal waktu cahaya dari luar masih cerah, ntar gue edit brightness-nya gue maksimal. Oh iya. Nah, ntar yang ini gue makin gelapin. Dimasukin ke ini audio gitu. Apa-apa. Ya udah enggak apa-apa lah. Tadi apa? Lu lebih suka Ini ini yang maxi single ya? Gue lebih suka yang ini. Sama maxi singlenya tuh selain lagunya Ada Krisdayanti, yang lagu lamanya, bukan lagu lama. Itu iya lagu lamanya dia, Cok. belum lama juga sih. Itu rilisan single terbarunya justru. Love Me Like You kalau nggak salah. Love Me Like You ya. Love Me Like You. Itu dia banyak juga tuh bikin Pokoknya gitu. iya Love Me Like You. Bener. Pokoknya ada referensi. Nah, itu dia sebelum rilis maxi single ini dia udah rilis duluan tuh di 2024. Viral kan ini di TikTok. Ya di TikTok banyak challenge-nya terus. Ngedance. Nah, itu isi maxi singlenya itu ada Pilihlah Aku Krisdayanti sama Love Me Like You-nya. Bukan Krisdayanti juga, Ya pilihlah aku remake. Pilihlah Aku remake-nya Sama versi remake Krisdayanti dan dijadiin lagunya dia. ya. Terus satu lagi ada Love Me Like You lagunya dia. Pilihlah Aku versi Rahmania Astrini. Ya. Nah, ya gitu. Itu loh. Itu gue nyari itu dari tadi nggak ketemu. Iya loh. Sama Love Me Like You-nya dia. Suara apa itu? Motor. Yaudah. Betul lah. Pokoknya lanjut. Yaudah. Oh, lu rating dulu. Oh, gue rating 3. Gue 3,5 deh. Karena gue lumayan. Enggak sih. Ya, gue lumayan suka Love Me Like You-nya. Iya, kalau bagus Pilihlah Aku, gue nggak terlalu menikmati. Pilihlah aku bagus. Lumayan. Oke. Nomor 3 ada Midnight Serenade. 157. 157 ini tuh bandnya ini ya, Iqbal ya. Bukan. Bandnya ini Dul. Bukan. Apa sih ya? Ini tuh bandnya, nama karakternya siapa? AL Dul kan? Bukan. Enggak. Jadi band ini tuh bandnya karakter di film Perayaan Mati Rasa. Jadi iya bukan bandnya Iqbal. Bandnya Iqbal mah Bale. Jadi ini mah tapi projectnya Iqbal iya, tapi bukan bandnya Iqbal. Jadi maksudnya ini tuh band ini tuh terbentuk dari film Perayaan Mati Rasa. Oh iya. Di film Perayaan Mati Rasa si Iqbal meranin, nama karakternya pokoknya itu Mati Rasa. Bukan nama orang Mati Rasa. Si Iqbal di film itu punya karakter. Nah, bikin band.
membernya adalah Itulah. nggak tahu siapa yang diperanin sama Dul, diperanin sama bukan ya Iqbal tadi, Iqbal yang meranin tuh Iqbal, Dul, Devano, satu laginya lupa gue. Umay. Bukan, Umay emang enggak, jadi adenya doang. Ya udah nggak tahu lah. Nggak band-bandan. Pokoknya satunya lagi nggak tahu. Ya gue belum nonton filmnya juga sih. Sama belum. Baru trailernya doang. Terus ya ini rilis lagu judulnya 157. Gue rating 2. Gue 3,5. Gue lumayan suka. Lumayan suka. Lumayan suka. Enggak gua. Lagu galau sih ini. Oh, gue galau ya. Terus banyak, kalau lu denger di liriknya tuh banyak nyebutin daerah-daerah di Indonesia. Jakarta dan Oh, Bandung. di Jakarta sama Bandung. Dia nyebutin di Jakarta, di Bintaro, nyebut ada Bintaro. Terus yang gue denger tuh Braga ada disebut. Pokoknya kayaknya tentang perjalanan bandnya mungkin, atau kisah cinta, gue nggak ngerti. Ya gitu lah ya. Cuman gue suka musiknya. Nomor 5 ada Siska Saras, Tak Berakhir Sama. 4 dulu mas. Nomor 4 ada Anggis Devaki. Devaki lewat semesta, OST-nya film Tabayun. Itu asalnya novel kan? Tabayun itu asalnya Gue novel. nggak tahu. Novel. Oke. Terus diangkat jadi film. Film ini ya tentang temanya Islam ya. Temanya hijab, Temanya religi. Ya. Gua rating 3. Gue 3 juga, no comment deh. Komen udah. Lanjut, yang tadi gua sebut ada Siska Saras. Tak berakhir sama. Nah, Siska Saras tuh ex JKT. Jadi ini tuh gen ini gennya sama kayak Shanti. Nabila Ali. Shanti siapa? Shania. Cisani. Shanti siapa? Pokoknya Siapa kocak? lu tahu Shani kan? Tahu. Shani JKT yang Selamatin kucingnya. Sok selamatin. Sok lanjut. tapi masih bunyi terus ya dari tadi. Nggak ada ibunya. Guys, di sini ada kucing tapi nggak ada induknya, tolong lo. Kalau yang mau ngadopsi kucing Tapi harus ada kucing yang lagi menyusui itu. Iya. Maksudnya nggak bisa. Itu Udah nggak jadi. Jangan. masih benar-benar lahir baru 5 hari 6 hari. Kayaknya ya dia belum seminggu. Ibunya cabut cari makan kayaknya. Iya. Nanti juga balik lagi. Tapi dia sisa sendiri. Oke, balik lagi ke Oke, iklan Sorry. kucing. Nah, Siska Saras tuh ex JKT, itu tuh satu generasi sama Cisani. Cisani tuh kalau lu nggak tahu tuh yang nyanyi lagu Rhapsody, yang di senternya lagu Rhapsody. Di lagu Rhapsody berarti. Nah, itu yang nyanyi ini juga, jadi dia tuh kalau nggak salah Siska Saras tuh main vokal juga yang nyanyi lagu Hati-hati bicara. Lagu iklan. Lagu apa sih judulnya? Hati-hati. Bukan judulnya. Hati-hati Kok gue lupa. bicara. Awas ada hati yang terluka. Pilih kata. Apa judulnya itu? Kominfo. Bijak, bukan bijak. Ya gitulah pokoknya Ya, ya, itu ya. hati-hati berbicara. Nah, itu dia rilis single judulnya Tak Berakhir Sama. Ini mirip temanya sama film Tabayun. Video klipnya. Oh gitu. Video klipnya temanya religi karena bedanya beda agama. Jadi video klipnya tuh mengisahkan kedekatan antara dua umat. Kayaknya Katolik deh, nggak tahu Katolik, nggak tahu Protestan ya. Kayaknya Katolik, cuman ya itu video klipnya tuh latarnya tuh di gereja. Jadi kayak abis ibadah, terus pas lagi ibadah. Nah, ini lumayan lagu galau sih karena judulnya juga Tak Berakhir Sama tuh diliatin di video klipnya. Jadi dia pacaran, set, putus. Si cowok anjay. Lanjut lah. Bagus itu. Kita banyak bisa iklan. jadi penyanyi itu. Bagus Mbak suaranya, Mbak. Iya, bagus deh. Nah, itu diselamatin anjir. Iyalah pasti ini orang yang lewat sumpah pasti nyari sumber suaranya. Selamatin. Enggak. Pakai kardus itu ada kardus. Oh, dikasih kardus. Oh iya. Yang ditutup kocak. Respect sama si Teteh. Enggak ditutup kok. Sabar, itu kardusnya isinya apa? Enggak ada apa-apanya. Lah, kayaknya ada yang buang kucing, cowok. Naruh di situ. Pakai kardus. Mungkin. Buat kalian yang buang kucing kayak gini ya. Sini. Apa mau apa ya? Ambil aja. Ambil lagi. Enak Oke, aja. sorry. Balik. Kita terdistract lagi, guys. Ya yang hati-hati. Enggak, bicara. udah itu udah beres. Apa Ini dong, gue tadi lagi lupa. bahas Siska Saras. Religi Tak Katolik. Berakhir Sama, iya. Jadi kisahnya tuh di video klipnya tuh mulai dari pacaran, dia sering ibadah bareng. Ah, Tapi
tiba-tiba pisah. Astagfirullah. Terus bukan plot twist, puncaknya adalah si cewek akhirnya nikah, yang meranin Siska Sarasnya juga nikah, yang jadi kalau di Islam mah yang jadi penghulunya si mantannya. Jadi kayaknya si mantannya ini jadi pendeta, pastor. Kayaknya Gua hampir nyebut pastor. Kocak. Ntar kayaknya gua nggak tahu ya. Penting lagi. Eh, Pastor. Ya pokoknya nggak, dia ngecek doang. Iya. jadi ustadz lah ya. Iya. Ustadz jadi Kristen. Kayaknya buat kalian yang ngerti ya guys, apa namanya? Apa bedanya pastor dan pendeta? Gue masih bingung. Apakah Nah, itu beda penyebutan doang? Kayaknya Atau pendeta deh itu harusnya. pastor apa? Kalau pastor tuh lebih tinggi lagi kayaknya. Jabatan. Ulama gitu, kayak ulama gitu. Iya kayaknya. Ya udah, pokoknya yang tahu boleh komen. Kan kalau kunjungan dari Udah nggak usah, kita nggak usah sotoy. nggak tahu ya. Nggak usah sotoy. takut. Oke, nomor 6 ada Vanessa Schiavone. Ini tuh Nomun soloist atau vokalis jazz. Nomun et al. Nah, Nomun et al ini sebenarnya bukan original lagunya dia, jazz standar. Ya standar. Jazz standar. Nah, dia baru rilis versinya dia. Gue suka. Gue juga suka. Love it. I love it. Jazz, Gua rating jazz, 4. bro. Oh, tadi Rating belum 4. rating kita yang sisa Yang sisa Sarah gue rating 2,5. Gue 3 aja. Buat yang Vanessa ini gue rating 4. Gue yang 4,2. Vanessa 3,5. Suka gue. Gue kurang ya suka sih karena ya jazz, ada artis jazz di Indo terus punya bikin rendisinya dia gitu. Terus ada ya solo pianonya juga lumayan lama, terus Lumayan lama. cuman kurang baru. Maksudnya Ya belum rilis lagu baru aja. bukan itu. Temanya sama. Terlalu standar. Maksud Iya, bukan terlalu gue bukan bilang jelek mainnya, enggak, cuman kayak secara konsep ya udah jazz tradisi ya kayak gitu. Sama gitu. aja gitu ya. Nggak ada sentuhan Gak ada baru. kebaruan. Ya nggak salah juga gitu, cuman itu alasan gue ngasih 3,5. Iya gak apa-apa. Cuman gue suka. Nomor 7 ada Giveon, si suara berat. Suara. Yang berjudul 20s. Ini kerasa banget autotune ya. Iya, kerasa. Emang ciri khas dia gak sih? Iya. Maksudnya kayak Itu gue kurang suka jujur. playback, kalau misalnya di playback. Gue kasih rating 2,5. Gue juga. Karena nggak terlalu 2,5 gue rating. nggak terlalu catchy melodinya. Gue no comment. Kalau yang Heartbreak Anniversary itu itu ngena banget Karena galaunya tuh. langsung di playback. Heartbreak Anniversary. I'm foolishly patient. Nomor 8 ada Lisa. Aduh, Fit the Jacket. Sama Ray. Raye yang berjudul Born Born Again. Again. Gue kasih rating 3,2. Gue rating 3, no comment, dah skip. Karena ini spiritnya tuh spirit 45. independent woman. Oke. Jadi dari liriknya juga kalau dengerin ya emang nunjukin kalau gua tuh kuat gitu. Iya. Pokoknya tentang semangat kewanitaan, emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Cuman ya gua musiknya jadi apa sih, upbeat gitu. Nggak yang musiknya tuh tipikal musik yang meningkatkan kepercayaan diriin lu. Jadi gua kebayang yang denger lagu ini tuh ya pasti cewek gitu kebanyakan. Pasti semangat. Jadi waktu gua denger ya nggak terlalu cocok gitu buat gua dengerin. Lanjut. Karena liriknya ya terutama. Nomor 5 ini ada Rimaldi. 5. Nomor 9. 9 5 Februari. Rimaldi merilis Featuring lagu Gloria. berjudul Lullaby featuring Gloria Jessica. Jujur gua lupa, tapi gua udah denger. Jadi karena gua lupa, gua kasih rating 3 aja. Gue 3 aja. Dah, no comment gue. Ya, lanjut. Nomor 11 ada Duci. Lady Gaga dulu, Mas. Oh, Lady Gaga. Nomor 10 ada Abracadabra. Gua nggak berani rating dan no comment karena kelewat. Gua lupa dengerin. Ini ke skip sama gua. Gue rating 2. Nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka aja. Dah, pokoknya gitu ya. Nomor 11 ada Duci. Kalau Doci Nosebleeds, Duci. gua rating 4. Gua suka banget. Sama. Bagus cara produksi musiknya ya, terutama beatnya. Mewah. Beatnya gue suka. Mewah. Karena unik beatnya. Aduh, ntar mati mulu. Kayaknya gue harus setting deh. Iya, nomor setting. Nomor ini gue rating 4. Udah pokoknya gitu lah. Pokoknya bagus lah. Bagus. Gue suka karena ya tadi beatnya nggak umum. Iya, betul. Jadi kreatif lah. Kreatif. Nomor 12 ada Fabio Asher. Tanpa balas ini sama nih OST Tabayun. Cuman beda aja.
Gue rating 3 no comment. Gua 2,5 no comment. Nah, Habis. ini ada check this out dari. Ada check this out, Evelyn Starlight Nuis. Gue belum. Ini AI tapi seru kayaknya bahas AI. Buat produser gue minta maaf karena gue. Oke, kita bahas AI aja. Nggak, lu udah denger belum? Belum. Kan bahas AI. Oke, AI itu banyak ya di kayak Moises, Suno gitu-gitu ya. Please lah buat orang Indonesia kalau yang pakai AI Suno, jangan langsung rilis dari Suno. Karena azan jadi kita break dulu. Oke ya. Oke, kita Thanks. kembali lagi setelah azan. Thanks team. Gelap sebelah. Kembali lagi. Oke, lanjut ya. Sebenarnya gue kasihan sama Chandra karena Gak apa-apa lah. gelap bagian. Gue udah sebenarnya kita mau pindah tapi mager jadi. Nanggung, yaudah. maksudnya nanti beda lagi setnya. Ya, ini bentar lagi kameranya juga mati kayaknya. Udah. Oke, lanjut. Tadi sampai mana gue lupa. Gue juga lupa. Check this out. Oh, yang AI tadi yang AI. Karena kita belum cek, jadi kita gak berani kasih statement. Mm-mm. Jadi kita lanjut aja langsung ya. Lanjut aja deh. Ke Lu populer. perasaan tadi mau ngebahas Moises. Oh, Suno. Iya. Suno tuh menurut gua bagus. Buat ngebantu Buat produktivitas. ngebantu nge-build kreativitas. Ya, oke. Tapi kebanyakan orang Indo kayak itu nggak bekicot magetan. Nggak tahu. Warung bekicot in magetan. Oh, itu bikin pakai Suno. Itu kerasa banget. Kita sering kan, maksudnya kita bikin coba judulnya apa bla bla bla. Terus muncul Karena- kan. Suaranya tuh wah. Terus Ya. Ya tapi itu gratis kan. Maksudnya kan ini kalau dirilis juga nggak bakal kena hak cipta apapun. Jujur kita ya pernah juga pakai Suno, Pernah lah. tapi kita nggak Full. nggak yang dibikin Suno kita pakai langsung enggak, Nggak. kita rubah-rubah juga. Ya gitulah pokoknya itulah. Jangan langsung dirilis lah, minimal di otak-atik aja dikit. Ya, jadi jangan Jangan ini download langsung gitu. jangan sebagai jadi jangan ya udah dari Suno dibikinin langsung dipakai. Iya. Jadi buat referensi aja mungkin. Iya, referensi bagus. Buat ide gitu. Buat ide bagus. Cuman idenya juga nggak ada yang muncul yang bagus. Tapi Suno bikinnya langsung jadi sih. Enak lagi, ada cover artnya lagi. Siapa yang nggak mau coba download, rilis Spotify, coba sekarang cek aja Spotify. Pasti banyak orang yang rilis di Spotify. Suno AI gitu. Udah ya, Cuman ya ini menurut gue jadi challenge buat para ini musisi juga. lah. Iya, Karena saingannya kita robot, Cok. betul. Bukan manusia lagi. Jadi Ya. mungkin kedepannya bakal, kan gue beberapa hari kebelakang lihat tuh berita ada apa namanya, ada berita bahwa beberapa gelar sarjana yang emang gak bakal terpakai di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi kayak beberapa bidang pekerjaan tuh bakal hilang gitu di tahun 2030. Jadi Karena kayak AI, karena teknologi. karena teknologi. Jadi yang paling berdampak tuh orang-orang keuangan. Jadi Oh iya bener. itu kayak teller bank, kayak akuntansi, auditor, Betul. itu semua katanya bakal nggak ada lapangan pekerjaan buat mereka. Jadi mana emang paling banyak lagi, mereka kan lihat di data pendaftar paling banyak, ya jurusan paling banyak tuh manajemen, akuntansi. Itu ekonomi paling populer lah di masyarakat kita gitu. Tapi menurut gue ya seharusnya kalau dibilang dari sarjana tersebut akan kehilangan lapangan pekerjaan, gue nggak sepenuhnya setuju. Iya, harusnya. Karena ilmu yang menjadi dasar ilmu di sarjana gitu, misalnya contoh ekonomi atau akuntansi, kan itu irisan dari ilmu yang dimiliki atau kompetensi dari seorang sarjana ekonomi. Kalau benar ya kuliahnya, kalau sesuai kompetensi itu kan nggak cuman teller bank doang gitu, maksudnya luas gitu pekerjaannya. Dengan skill set yang kayak gitu pasti jenis pekerjaannya juga macam-macam. Gitu. Jadi nggak, kalau beberapa pekerjaan bakal mati ya gue setuju, kayak pekerjaan yang apa namanya, yang tuntutan pekerjaannya adalah mendata dan menghitung, terutama itu kan ya teknologi atau itu robot lebih cepat gitu. Udah pasti. Dan manusia justru margin of error-nya atau bisa melakukan kesalahannya kan manusia lebih, ya kalau robot nggak mungkin salah gitu. Mungkin. Jadi kalau yang kayak gitu mah ya pasti hilang. Pasti bakal pasti diambil alih sama teknologi. Cuman kayak misal ekonom gitu ya, pakar ekonomi
Ya kalau pakar beda lagi lah. Nah iya, maksud gue kayak itu kan pekerjaannya sarjana ekonomi gitu. Maksudnya itu bakal tetap ada. Bakal gitu. tetap ada. Bakal tetap dibutuhin pakar-pakar ekonom atau juga ya salah satu lulusan sarjana ekonomi kan ya bisnis. Bisnis. Itu kan Atau yang punya bisnisnya kan. Iya, itu maksud gue kayak dari ilmu ekonomi lu jadi sarjana yang nggak akan sia-sia Gak gitu. akan sia-sia. Cuman Jangan putus asa untuk semua. mungkin ya beralih aja gitu, beralih apa profesi. Ya bagus lah, justru kayak pekerjaan-pekerjaan yang bukan ringan, pekerjaan-pekerjaan yang terlalu teknis dikerjain sama robot. Gitu. Yang berpikir manusia harus tetap kita. Iya. Yang mau operasikannya kita lah, yang mengendalikan Betul. robotnya harusnya kita gitu. Mungkin kedepannya ya. Makanya gue nggak terlalu khawatir juga dengan adanya AI ini ya, maksudnya kita sebagai pegiat musik juga nggak mungkin hilang. Maksudnya kita nggak akan tersaingi oleh AI gitu. Mungkin secara efisiensi pekerjaan iya gitu. Cuman kayak ya kan yang paling utama di karya-karya seni mah kan rasanya. Itu. Jadi dan robot menurut gua nggak akan bisa nyampein sana sih. Gak ada perasaan robot. Jadi lagu-lagu yang di Suno yang dibikin sama Suno oke gitu. Cuman jelek. Ya udah aja gitu. Standar gitu. Iya, standar. Lu denger tuh gak akan sampai galau gitu. Gak bakal. Kalau ada orang yang dengerin lagu buatan Suno galau, galau aneh. Sumpah sini deh. Komen. Bang, ini siapa lah pokoknya yang dengerin lagu Suno. Ini buat di TikTok ya. Misalnya nanti di klip ya. Ini buat di TikTok nih orang-orang yang dengerin lagu hasil dari AI terus lu galau, lu sakit, lu sakit, lu nangis galau. Bang, ini galau, lu sakit. Sumpah. Ini rusak ya. Kasian sih. Rasa lu harus ke psikiater. Dari semua artis yang ada Sal Priadi, ada Nadine Amiza, Ardhito Pramono, Bang, ada Raisa, ada Isyana, banyak banget, ada BTS, ada ini, ada itu. Banyak. Bang, saya lebih suka Suno. Sakit. Sumpah. Pokoknya lagu-lagu Suno tuh gak bener rasanya, gak ada gitu. Gak nyampe. Kayak ya udah aja gitu dengerin gitu, juga. Lewat doang. Oh ya udah gini lagu, ya udah gitu. Lu denger liriknya juga suaranya liriknya kaku banget, robot banget suaranya. Kalau sampai suka itu aneh banget. Ya kayaknya ke psikolog deh. Harus. Atau kan datang ke sini. Iya. Gua kasih lagu yang enak lah. Yang enak kita rekomendasiin, awas aja lu. Nah, itu pokoknya ya. AI yang buat Evelyn Starlight nanti aja lah. Belum dengerin soalnya. Kalau populer ini banyak. Ya, kita pindah ke segmen masuk. Kalau populer yang di gua itu ada garam dan madu, tapi garam dan madu versi Ramadan. lu nggak lihat, lu nggak tahu ya? Ini lu harus lihat deh. Garam dan madu versi Marawis. Oke. Ini lucu banget. Oh, di TikTok ya berarti. TikTok ada di TikTok. Ini gue sekalian. Jadi awalnya kan yang pakai suling tuh nge-stitch. Ini bagian ininya ya. Oh, yang biasanya orang joget-joget tuh. Yang trennya gitu. Sabar ini. Aduh, mana ya? Anjay, ini FYP gue adalah Lil Manino. Bikin konten sama Ziva ya? Mata-mata harimau, ini lagu baru. Baru. Mau rilis kayaknya. Oh. Tapi lagu lama ini mah kayaknya. Soalnya captionnya ada yang masih dengerin lagu ini. Ini nih. Oh, iya bener lagu lama. Dikasih beat lagu-lagu Ramadan nih. Anjay. Dikasih gambus. Gokil. ini gue simpen ini buat bikin konten gue. Karena ini pakai sound Ramadan pasti naik. Iya, pasti naik. Ide kita nih. Kita bikin dance-nya nih harus. Pakai sorban. Gue yang rekam aja. Lu sama produser boleh. Lu harus ikut. Gue enggak ikut in frame kayaknya gue. Enggak asik. Gue edit. Ya udah lu ngedit. Boleh. Enggak usah, ini mah enggak usah diedit banyak tuh, gak lucu-lucuan aja. Ya udah, makanya gue mah. Ini sumpah gue sampai denger ini enggak bisa ini deh. Dengerin deh. Ini copyright ya? Enggak tahu ya. Dikit lah ya. Enggak apa-apa. Nih dengerin nih. Vibes pesantren. Vibes tablik akbar ini. Vibes Maulid Nabi. Ini enak banget sih. Awalnya si AA yang main sulingnya. Jadi kayak terus ngide lah itu Darbuka tuh. Darbuka main. Langsung gitar gambus. Gue dulu pemain Marawis, Pak. Lu nggak tahu ya? Iya, tapi seru loh main Marawis. Lu pernah nggak main lagu Marawis? Enggak. Gue dulu Cuman di dekat rumah gue. Jadi ada gue dulu kan madrasah ya. waktu madrasah. Waktu madrasah. SD Terus berarti.
SD SMP gue madrasah. SMP kelas 2 gue sampai SMP kelas 2. Terus di daerah rumah gue itu ada, jadi aktif lah kegiatan keagamaannya tuh. Terus ada AA yang suka main marawis kan. Terus mau regenerasi, nggak ada tuh karena udah bapak-bapak mereka. Jadi nyarilah anak muda siapa yang mau, karena gue dari SD suka lomba kayak gini. Jadi diajakin. Gue ikut. Terus banyak nih geng-geng gue juga pada ikut, yang geng-geng warnet tuh. Itu meskipun bejat, kita pemain marawis, kita berani adu guys. Terus oke lah kita main ya. Main. Awalnya gue megang darbuka. Anjay. Gue pak darbuka gitu kan. Deng 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 deng. Gue bisa gue. Terus karena ada teman gue yang baru join, terus dia pengen itu dan lo ngalah. Gue ngalah karena dia nggak bisa alat lain. Jadi gue belajar lah alat lain. Alat hadroh tau. Hadroh tuh hadroh lumayan susah. Katanya susah. Terus pas gue coba gampang. Ya udah ini mah gampang sih, cuman ngapalin ketukan doang. Sama temen gue tuh ada namanya si Dandi. Si Dandi tuh partner gue, jadi berdua hadroh. Itu kita jadi grup lah. Kita pernah manggung kocak di Tablik Akbar. Itu lucu banget coba. Keren. Kita kayak apakah gue jadi pemain marawis ya? Iya. Tapi seru sih. Seru. Karena ya gue pengen aja seru gitu. Terus karena ada kelas 3 gue berhenti. Ya kelas 3 terakhir pas mau masuk SMA gue berhenti karena gue pindah rumah. Lu lama juga berarti tuh. Itu lama banget. Gue dari SD. Aktif banget lu di marawis. Maksudnya sampai latihan setiap jam 4 tuh latihan, sholat maghrib di masjid, ngaji gitu-gitu. Kayak positif banget kampungnya. Gokil. Terus shout out ke siapa? Ada nama Kampung Pintusari. Kampung Pintusari di Banjaran. Ya itu gokil. Itu emang anak mudanya kompak semua sih. Kita sering juara Agustusan. Maksudnya Agustusan yang pakai tope gitu-gitu itu itunya sering di RT kita juara. Jadi itulah. Pokoknya seru lah. Gue juga kadang agak kangen aja gitu. Gue juga jadi keinget gitu. dulu. Gue di SD juga, gue SDIT kan dulu. Lu main marawis juga? Enggak. Gue ada tapi teman-teman gue ada tim marawis. Lu nggak main? Enggak. Sayang banget. Karena tim marawis tuh sering ikut lomba kan, sering menang juga. Iya gitu. Gue tuh sering diikutinnya lomba-lomba olimpiade. Lu anak pinter. Ya mungkin. Akademik lu. Mungkin. Gue diajak sama guru tuh ya disuruh lombanya lomba-lomba calistung, lomba-lomba olimpiade matematika. Berarti tulisan lu bagus dong? Bagus lah. Anjir, sumpah gue sampai dihina tulisan. Apa tulisan? Ini tulisan buku. Nggak jelek gue juga. Lah, kan calistung. Berarti hitungnya lu. Iya, itunya. Baca cepet, tulis juga cepet, cuman nggak bagus-bagus amat. Jadi tulis kayak tulisan banget. Dokter gue. Wah, gue jelek banget, Pak. Sama sampai kayak ini apa katanya tulisan apa guru sampai gue tuh enggak, tapi gue tuh sering ngerasa tulisan gue tuh bagus. Tapi mana nulis apa sih? Tapi ada temen lu ada yang di SD lebih bagus banget ya tulisannya? Ada. Cewek-cewek terutama. Cowok gue. Oh, ada cowok. Itu ranking 1 terus. Si bagus, tulisannya bagus. Nah, namanya juga udah bagus. Ada temen. Oh, kita pernah mention juga kan si bagus. Udah si bagus pokoknya. Partner in crime gue dulu di Hima. Itu yang bikin logo juga ya. Ini makasih ya bagus. Si bagus. Dia emang suka tipografi. Itu karena kan dia anak DKV wannabe dia. Dulunya salah jurusan biasa mau masuk DKV cuman sekarang aja kerjaannya apa? Iya dia. Desain grafis. Kerjaannya desain sekarang. Kan. Tapi sedih gue ngelihat teman-teman yang gitu tuh. Sayang. Maksudnya kan kita kan sebenarnya idealismenya ya pengen di musik gitu. Dia cuman, juga gue yakin dia pengennya di musik. Karena ya susah kan nyari yang korporat yang bergerak. Maksudnya jalurnya lebih sedikit lah ya lapangannya. Si Jere kayaknya di musik deh. Ya, cuman itu juga dia maksudnya special case tuh dia kayak dia alhamdulillahnya. Iya, enggak apa-apa. Pujitannya dia kan circle-nya dia emang musik banget. Dia dari dulu emang aktif. Maksudnya di gerejanya kan orang-orang musik tuh. Jadi dia ke support sama lingkungan itu gitu. Nah, kalau bagus kayak gua, kayak lu kan kita lingkungannya kan gua marawis. Kalau ya teman-teman kita terutama teman-teman yang umat Nasrani ya, umat Kristiani, mereka kan karena aktif di gereja dan di gereja emang lingkungannya musik banget kan. Jadi banyak orang-orang industri di sana, jadi jalurnya lebih gampang lah. Lebih relasinya lebih kelihatan lah. Lebih kelihatan. Si bagus tuh kan pengennya. Nah, ini kayaknya abis bikin project bareng sama kita kan. Iya, tadinya. Cuman karena dia udah pulang. Jadi kayak ya udahlah dia juga harus bekerja kan, maksudnya. Betul. Nggak bisa dia diem di sini lama. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau kita bikin lagu kita ajak dia. Apa sih tadi lagi? Kenapa itu, jadi kebas? Oh iya, gua lagi bahas. Ya di SD gua juga
teman-teman gue pada sering lomba, terus lumayan jago SDT gue menang-menang Lu terus. menang. Gue juga menang-menang mulu. Gue sih enggak, gue nggak menang. Tapi Marawis gue cuma sampai kabupaten doang. Iya. Jadi pas di Jawa Baratnya kalah. Ya gue juga nggak tahu ya. Seingat gue sih teman-teman Marawis gue juga nyampe di kabupaten aja. Susah soalnya. Kalau gue jadi inget, anjir kenapa jadi flashback. SD seru banget ya. Gue juga seru. Gue sering banget lomba dulu, capek sumpah. Mati. Lu sering lomba olimpiade? Olimpiade gue, terus pidato bahasa Inggris. Berarti lu aktif lu. Iya, gue Cuman Marawis doang gue kocak. tuh sebenarnya mager, cuman Guru ya, guru dipaksa permintaan sama guru ya. dia, guru mulu. Gue SD cuman Marawis doang. Gak ada. Oh, kaligrafi. Ah iya. Gue jago gue nulis Arab. Anjir. Mau ngadu sekarang, ngadu. Menang gue. Hei. Gedeng, Enggak tahu sombong skill gua. Sebenarnya ada triknya kan, pensil yang di gini. Itu Iya, kan iya. yang Tapi gua enggak jago sih kaligrafi mah. Cuman gua nulis Arab yang biasa, Ya, gua gua bisa, gua. lancar lah gitu. ya lu lebih lancar dari gue harusnya. Iya. Cuman gue dulu madrasah lama. Maksudnya nggak selama lu, tapi gue Gua enggak Dari- madrasah. lu pesantren kan. Pesantren Berapa dulu tahun? waktu SMP 3 tahun. 3 tahun. Gue madrasah tuh dari kelas 2 SD sampai 3 SMP gue. Berarti berapa tahun tuh? 2 sampai 3. Oh, lebih lama. Lebih lama, 7 sampai berapa 3 SMP? 6 tahun, 7 6 tahun loh. Itu gue gak naik kelas. Madrasahnya. Karena nih ya Apa gini, lu ini gue ada ikro- cerita ikro- fun fact. Enggak ikro. Gue di TK paling lancar baca Quran. Tuh. Jadi di TK tuh gue udah Quran sendiri gitu. Nah, Orang lain masih masih ikro ikro, 4, gue ya. udah Quran gitu. Tapi gue tuh dimasukin madrasah, ada di dekat rumah gue tuh yayasan ada namanya Mubarakul Huda. Itu terkenal susah banget. Jadi orang yang masuk situ udah pasti agamis banget lah. Pokoknya hafalannya udah gila-gila banget loh. Kayak Nausorof gitu-gitunya. Kayak brutal lah pokoknya. Ilmu panikin. bahasa Arabnya oke gitu. Ilmu bahasa Arabnya Iya. tinggi lah. Gue masuk ke situ karena FOMO. Anjay. FOMO gue. Iya. Karena saudara gue pada masuk situ kan. Lu jadi Ketantang lah. ketantang. Masa nih saudara gue Gue yang bisa, gue juga bisa, juga bisa gitu. dong. Iya. sunat juga waktu itu gitu. Ini banyak banget fun fact. Pokoknya gitu ya, gue masuk. Iya. Kelas 1. Wah, gampang. Kelas 2 bisa gue. Kelas 3 Stuck lu di kelas. susah banget anjir. Kelas 3 karena susah banget pelajarannya, itu nggak ngotak sih menurut gue. Itu pas waktu itu. Jadi kayak yang naik kelas juga Dikit. cuman 3 orang, 4 Anjir. orang. Dari Jadi berapa? dari 20 30 tuh pokoknya ada orang kelas 4 tuh udah ini dewa nih, kelas 4 tuh udah itu jago udah. banget lah. Lu pokoknya lolos kelas 3 udah keren. Udah keren. Terus apalagi kelas Pinter 6. lu berarti. Lulusan dari madrasah itu cuma 2 orang, 3 orang. Anjir. Itu tuh udah jadi ustad itu dia. Berarti ketat ya Ketat ininya. banget. Quality Kalau controlnya. itu kontrolnya hebat, terus galak-galak kan ustadnya. Jadi kayak Tapi enggak fisik enggak. enggak, cuman tipe pesantren banget lah. Jadi kayak iya galak lah gitu lah, kayak nunduk jalan-jalan lu gitu enggak? Enggak sih. Gue sampai nunduk. Tergantung ke ustad-ustadnya. tergantung. Kalau ustad ya balik lagi karakter orangnya sih. Gue ada ustad yang galak, ada yang baik banget, ada. Nah gitu gue juga. Ada yang kayak temen banget, ada Ada, macam-macam. Terus sampai dimana gue tuh selalu stuck di pelajaran, aduh gue lupa lagi, hafalan bahasa Arab. Itu dikasih buku satu kayak kamus gitu. Ya. Kita harus store hafalan setiap harinya berapa Kosakata. Terus imla. Anjay, Itu- udah lama gak denger gue. Itu susah banget, kocak. Imla kelas 3 kayak brutal banget. Bener-bener bukan satu baris gitu. Jadi kayak bukan satu ayat lah, Ya. intinya beberapa ayat lu pasti jago lah imla. Enggak. Gue cupu banget cuma. Gue sering tidur gue di kelas. Sialan anjir. Di pesantren tuh ngantuk bro. Iya, Lu gua- bangun pagi, aktivitas padat. Susah Jadi banget di lah kelas pokoknya kelas 3 gue gak naik-naik. Nah adek gue sampai kelas 5. Keren berarti, ada yang lu pinter. Gue malu. Gue juga malu sih kalau Gue jadi tuh lu. keluar. Karena adek gue udah setara anjir. Beda 7 tahun, dia udah kelas 3. Lu jadi ya gue cabut aja deh. Ya udah, karena gue alasan organisasi sekolah aja. Maksudnya kayak ini aduh orang tua ketahuan dong. Maksudnya gue waktu itu udah bener-bener Enggak. nakal lah, udah datang cuman kabur gitu-gitu jajan, terus dimarahin ustad, suruh baca Al-Bayyinah katanya. Anjay. Yang bener 100 kali. Oh baca, terus sialan kan gitu kan pokoknya. Gue sampai hafal. Oh, lu nyanyi lagu sialan waktu itu? Enggak, Belum ada ya? belum. Sampai di ini terlarang gak sih? Maksudnya lagu Indonesia Raya di gue pakai bahasa Arab. Wah itu
Gak tahu ya. Itu maksudnya secara Kayaknya aturan harusnya nggak boleh. Iya, secara hukum. Secara hukum nggak Di boleh. UUD emang nggak boleh. Tapi dia regulasi maksudnya cara nyanyi itu Indonesia Raya Indonesia dulu, baru yang kedua kalinya bahasa Arab. Cuman nggak tahu ya. Itu kan berarti metode pembelajaran mungkin. Metode pembelajaran itu. Tapi nggak tahu deh. Tapi suka dikumandangkan setiap upacara. Wow. Ada upacara ini kan apa? Imtihan. Oke. Itulah pokoknya ceritanya panjang nih kalau bedah cerita gue tuh masa lalunya madrasah banget lah pokoknya. Tapi Keren lo berarti soleh banget. enggak juga. Gue dulu enggak soleh juga, enggak. Enggak juga. Enggak, maksudnya enggak. Ya itu karena FOMO aja sih. Gue mikirnya bocil. Bagus tapi lah FOMO-nya. Bocil yang pengen terlihat keren dilihat dari saudara-saudaranya. Ya gue harus bisa juga gitu. Ya, saudara gue lulus semua ternyata. Jadi gagal keren lu, gagal keren. Saudara lu pada lulus, lu nya Saudara enggak. gue, itu kembar. Ada 2 orang kembar, cowok-cowok. Itu emang 2 orang pinter banget. ngajinya, pinter banget. Jadi kayak gue kelas 3 nih, dia udah kelas 6. Dia udah celana hitam kan. Oh, maksudnya beda-beda. Jadi ada celana hitam, gue celana biru. Muka setua gue bro, sama bocil-bocil. Iya. Oh, lu anjir ya tinggal kelas enggak Tinggal enak. kelas. Tapi ada juga yang emang lebih tua dari gue tuh kelas 2. Dia udah SMA tapi kelas 2. Masih kelas 2. Heeh. Anjir malu ya. Pokoknya stratanya tinggi lah. Kalau udah kelas 6 lu lewat tuh kayak gak berani lah natap mukanya kayak Keren Ini- banget nih orang berarti. ini orang gila nih pasti hafalannya. Terus Nahu Sorofnya juga udah next level lah pokoknya dia. Saudara gue satu keluarga itu lulus 2 orang, terus kakaknya nggak lulus kelas 5, tapi ada kakaknya saudara gue nggak lulus kelas 5 tapi dia ke Gontor. Wah, gontor keras tuh. Jadi brutal banget, jadi keluarga mereka pinter banget sih menurut Iya, gue. iya. Pinter-pinter. Agamanya berarti. Agama akademiknya juga jago-jago. Nggak tahu deh. Tapi menurut gua anjir, tapi ini bisa kontroversial sih. Awas, hati-hati. Nggak, maksudnya keahlian bahasa Arab belum tidak sama dengan lu. Ya, maksudnya lu jago bahasa Arab belum tentu lu jago bahasa Inggris. agamanya jago gitu. Oh iya, tapi Maksudnya itu 2 ilmu yang berbeda. 2 gitu. ilmu berbeda ya. Itu kan ilmu sastra kan. Oh iya, kalau bahasa Arab ya bahasa aja. Itu sastra itu. Kalau tapi Agama Nahwu ya. Shorof tuh itu bagiannya masuknya ke bahasa aja atau Nahwu ada Shorof tuh kaitannya kayaknya sama Al-Qur'annya juga ya? Pengartian kan? Iya nggak sih? Enggak Menurut sih, lu? beda sih. Grammar guys. Enggak. Iya, jatuhnya lebih kayak Grammar, gitu. kan? Tapi enggak beda sama ilmu tafsir beda. Beda. Kan tekannya. Tapi yang kakaknya dia ini emang kuliahnya juga di situ. Maksudnya lulus di Gontornya juga. Kan dia lulus di madrasah itu tuh SD tuh dia lulus. Jadi pinter banget yang Ya, kakaknya. cepet Jadi dia. cepet. Jadi SMP-nya di sana di Gontor, SMA-nya di Gontor. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, Arab menguasai dia. penafsiran. Pokoknya jago lah, pokoknya gitulah. Ya. Di UI-nya juga sampai dosennya belajar ke dia. Anjir. Itu lucu banget sumpah. Jadi cerita si saudara gue jadi kayak belajar bahasa Arabnya tuh ke dia. Dosen les bayar. Ngerti. Sekarang di BUMN dia. Loh. Kenapa Ya sih? kan udah lulus kuliahnya Oh. di UIN kan, ekonomi syariah. Oh. Jadi oke. sekarang udah di BUMN. Hebat. Menurut gua harus jadi dosen sih orang kayak gitu mah. Harusnya cuman Ilmunya kayak sia-sia nggak sih kalau ini banget nggak diajarin ke orang lain. low profile banget orang. Bagus tuh. Jadi kayak nggak bisa. Padahal dia tuh bisa gitu ngerti. nggak? Iya. Bahkan dia berani doa di depan keluarga aja, pimpin doa di depan keluarga baru-baru ini. Sebelumnya Kalau nggak mau dosen. dia. Sebelumnya kalau ada yang lebih tua, jadi sok aja gitu. Ya sih, tapi Dia nggak mau dia. Ya. Baru-baru ini kayak pimpin doa lebaran. pasti nggak enakan lah. Nggak Dia juga enakan. banyak yang lebih tua. Gitu. Itulah fun fact kebanyakan nih intermezzo. Kebanyakan sih, tapi nggak apa-apa. Ya, maaf ya. Nah, itu dia, kita sekarang kayaknya harus balik lagi ke bahasan kita. What's popular tadi kita pokoknya masih sama sih kata produser juga nih. Dari Ini- Marawis, dari Garamna Bandung Marawis ya. Lu sih ya kok. Jadi ya nggak apa-apa sih. Ya udah. Nah, ini sebagaimana yang ditulis sama produser di segmen What's Popular ini masih sama menurut saya. Kata produser. Kata produser, jadi Ini menurut saya. kayak minggu kemarin. Kalau dari Masih gua rame. sih populer di TikTok ada Nah, itu lu kayaknya beda. yaitu Garamna Bandung Marawis. Ya. Terus yang kedua ada Gua Tunjukin Rumah Sudah Jadi. Itu Oke. lagunya dia bikin dijadiin lagu. Udah itu aja. Itu doang sih. Gua sama lagunya Apa anjir FPP dia? Tuh. King Reus. si Apos. Oh siapa?
Jomok. Gak ada Jir. Podcast. Lu mah Kucing. ini ya Jogo Bonito lu. Iya sih, kayak ngira sih dia sering nongol. 2 Ya MTV. cuman nggak tahu ya, gue nggak terlalu ada yang ini sih di FYP gue lagu-lagu mah. Ya udah itu aja. Kita langsung ke segmen terakhir kita. Itu di hari musik. Jadi rekomendasi musik minggu ini apa Chan lu Chan? Gak ada. Beneran nggak ada. Belum dicari. Duluan. Gua dulu ya. Gua minggu ini nggak tahu. Gue minggu kemarin kayaknya sempet rekomendasiin juga atau enggak, gue lupa ya. Apa Pokoknya gue lagunya? rekomendasiin lagi. Kalaupun udah gitu, gue rekomendasiin lagi. Lagunya Sal Priadi Oke. yang Zuzu Zaza. Udah itu. Udah. Gue rekomendasiin lagi berarti. Oke. Karena ya gue masih sering dengerin. Emang seenak itu lagunya. Zuzu Zaza. Bukan. Sama lagi lu jokesnya gini nih, minggu kemarin. Yang kayak nggak berkembang ya gitu. Gak update, maaf. Bukan komedian. Ya. Vidi juga bukan komedian. Siapa? Vidi Aldiano. Tapi di podcast lucu. Di Podhub. Itu mah ada setnya. Ini kita ada setnya. Ada prompternya. Itu juga berita-berita doang. Ya, tapi prompternya nggak mungkin sampai jokes lah. emang itu apa namanya? Kepribadiannya kali. Emang udah dari lamanya emang. Tapi bukan lucu. komedian. Bisa lucu lo juga meskipun bukan komedian. Bahkan dia sampai lupa profil. Iya. Kalau dia tuh Udah, lu cari dulu. Enggak usah nih. Ini udah ada. Enggak, udah ada. Ya udah, apa rekomendasi lu? Gua Zuzu Zaza tadi kan. anjir ini gue like Nosebleed. Si Casey. Si Doci. Doci. Ini enak banget beatnya. Udahlah gue kasih rekomendasi ini ya yang tadi. Yang Doci. Doci gue nilainya 4 kan tadi. Lu rekomendasiin Doci, gua Zuzu Zaza. Sama gue juga ada mau rekomendasiin sih dari lagu baru tuh. Udah apa sih? Sal Priadi gue juga mau lah. Gue dengerin yang itu sih gue mau rekomendasiin lagunya Casey yang Inside Out. Ratingnya yang Inside Out ini gue lumayan suka jadi 4,2. Oke. Lanjut, gue ada Sal Priadi yang gue cover sendiri, ada mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Itu sebelumnya gue nggak terlalu suka lah. Ya. Semenjak nonton film. Film Satu Kakak Tujuh Ponakan. 1 kakak 5 ponakan 2 beban. Iya lagi. 1 kakak 5 ponakan 2 beban. Gue jadi tersentuh. Jadi gue ternyata liriknya bagus banget gitu. Iya. Karena filmnya aja relate. Jadi gue kasih rating lagu ini 4,5. Oke, sangat lagi sering didengerin. Dan di bagian ini lu tersentuh nggak? Nggak terlalu sih. Karena nggak relate. Flat, anjir. Nggak relate bro. Dia emang nggak punya perasaan. Nggak Jangan kenalin Mikda. Dia emang nggak punya perasaan. Udah gila. Ya lu yang gila. Kok masa gua? Lu yang gila. Ya gue udah gila. Orang sedih. Itu Ya sedih cuman ya udah gitu. Oke. Scene tersedih deh di film itu. Scene tersedih. Ini kalau spoiler dikit aja ya, dikit ini mah. Sejujurnya gue paling sedih itu pas yang putus. Itu mah berarti kisah cintanya. Enggak, bukan kisah cintanya. Yang bikin sedih itu gara-gara kondisi bahwa kondisinya. iya. Anjir. Kondisi kan sebenarnya mereka tuh masih saling mencintai. Itu. Tapi dia harus mutusin biar bisa berkembang si ceweknya, biar nggak ketahan sama ini Iya cowok. sih. Itu. Dia juga nggak mau putus pastilah si Iya, ngerti. siapa namanya? Si Moko nggak mungkin mau putus. Cuman dia nggak bisa egois kan, maksudnya biar si siapa nama ceweknya? Amanda Lawrence. Amanda Rawles. Tapi nama karakternya Sarah. Bukan Firda gitu, Firda bukan? Saras. Firda. Bukan kocak. Firda. Nggak tahu, pokoknya itulah. Pokoknya itu kok Firda jauh banget. Pokoknya dari F deh. Di luar bayangan gue itu. Dari F itu. Farah. Bukan, enggak. Ya udah itulah pokoknya. Itu menurut gue paling sedih pas yang dia mutusin yang which is yang waktu video call di laptop. Iya. Itu sedih banget menurut gue karena dia kan sibuk ngurusin si bayi. Iya, betul. Bayi kakaknya ini. Terus dia jadi kerjaannya juga jadi susah, berantakan. Dia jadi bapak lah ya. Abis sidang dia digituin. Terus sedih sih emang hubungannya, tapi ya
gue ngerti kenapa si Moko mutusin, gue ngerti juga kenapa dia si Amanda Rawless ini nggak ya pengen tetap bareng gitu. Iya. Di satu sisi Amanda Rawless ngerasa mereka ya sama-sama cocok gitu ya, punya visi bareng, Mau S2 lagi. iya, dan si karakternya Amanda ini pun ya nggak apa-apa gitu, kita jauh-jauhan, kita berprogres masing-masing, kita ayo yuk saling nyesuaiin satu sama lain gitu. Iya. Tapi gue juga ngerti cowoknya. Gue kan? ngerti Moko juga, gue ngerti si Moko kalau dia terusin hubungannya, itu kasihan si karakternya Amanda, karena si Moko nggak bisa ngasih perhatian sebagaimana dia sebelumnya. Karena kan si Amanda ini kan sering cerita kan di WA-nya, tadi aku habis kelas gini. Nah, si Moko sibuk ngurusin anak, ngurusin adik-adiknya, nggak nyari duit. Jadi nggak bisa ngasih perhatian seutuhnya. Jadi ya emang jago sutradaranya. emang si Moko ngerasa posisi terbaik adalah ya putusin biar si ceweknya ini bisa berkembang gitu. Jadi nggak kebebanin sama dia gitu. Sih. Bisa jadi potensi dirinya seutuhnya. Dan yang lebih sedih lagi adalah mereka balikan lagi. Itu kayak Itu mewah banget. Itu plot twist banget sih. tersentuh banget anjir. Maksudnya si karakter ceweknya nih nggak ada benci sama sekali gitu setelah diputusin. Tapi balik lagi. Nih, Waktu buat cewek-cewek yang standar TikTok, lu lihat lah karakter Amanda Rawless. standar film lah. Standar film lu ganti. Jangan standar TikTok. Standar film. Iya, Filmnya yang di Lawrence. wajib. Yang 1/7. Nah, gue balik lagi ke yang waktu mutusin di video call, itu sedih banget bro, karena abis itu kan waktu udah putus belum mati kan video callnya, No. dia ngangkat air panas, Kesiram. dia ngangkat air panas karena buru-buru, dia kesandung, air panasnya tumpah kena kakinya, dia kepanasan, terus dia jadi merayap jalannya. Langsung itu. Si ceweknya ngeliatin dari Nangis. video klip, ya nggak bisa ngapa-ngapain, Itu langsung pengen bantuin kayak nggak bisa gitu. Karena ya itu yang bayinya nangis kan. Iya anjir, itu sedih banget. Maksudnya pertama gue sedih banget karena situasi itu emang sangat sedih. Kedua gue kagum sama Apa actingnya? tim produksinya, terutama sutradaranya. Itu tuh kan tanpa secara jadi kayak analogi gitu. Situasi itu adalah penggambaran gitu. Iya. Bahwa hubungannya tuh emang susah Emang gitu. susah. Itu digambarin sama situasi yang ngerti. si Amanda, ya si Moko yang lagi kesusahan, digambarin dia yang segala buru-buru sampai airnya tumpah, sampai dia kepanasan. Digambarin juga si ceweknya peduli tapi nggak bisa bantu itu. Digambarin dari video call, Itu jago banget jago bro. banget. Jago banget Sampai kayak gini. jago banget ini film. Kalian nonton lah yang belum ya please ini. Film Kita bagus nggak ada banget. maksud spoiler tapi ini bagus sebagus banget. itu loh Gitu. filmnya Calon Citra. ya. Piala Citra. Dan gue lanjutin ceritanya. Boleh. Ya ini spoiler dulu ya. Dikit aja. Spoiler alert gitu. Maksudnya Oh, iya, disclaimer. Ini spoiler. kalian kalau nggak mau ke spoiler mending skip bagian ini. Harusnya dari awal. Iya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Maksudnya yang paling gua makin kagum dan makin sedih adalah setelah mereka putus beberapa tahun kemudian, si ceweknya udah kerja di Indo. Iya. Si Moko ngelamar, ternyata si cewek di tempat kerja ceweknya ini, dan ternyata si ceweknya nggak ada ngebantuin, dia nggak ada benci. Maksudnya ya mungkin benci ya, cuman intinya mereka bisa Entrance-nya tuh ngeliat ya saling ngebantu lagi gitu di bawah. Iya. Maksudnya dengan pertama kali ngelihat dia langsung instingnya tuh Langsung gua bisa bantu apa, gua bisa bantu apa. Bukan malah jadi menghindar. Langsung bantu ke CEO-nya. Iya, makanya. Maksudnya kayak lu kan abis diputusin nih. Terus harusnya benci dong. Maksudnya kayak yang naturalnya gitu ya. Natural orang TikTok ya. Ya bahkan kalau jahat mah ya pengen nyusah, ya bikin susah gitu. Udah lah, gak peduli gitu. Atau ya jangan terima ini. Gue tuh bingung kan awalnya. Anjir ini gimana nih ya sikapnya si ceweknya, gimana ya pas ketemu. Gue deg-degan justru, gue kayak sama. Anjir masa disusahin sih nanti si Mokonya. Anjir gak dibantuin, makanya gue terharu banget. Wah langsung sih. Terus set terus puncaknya adalah yang sedih juga, yang waktu berantem di rumah. Yang waktu si ceweknya ngomong apa mau putusin lagi. Iya. Gak bisa kita nggak pacaran. Iya. Gitu. Itu scene yang waktu ribut semua kan. Itu scene yang si Moko pertama kalinya marah karena adik-adiknya bekerja. Itu sedih banget. Eka anjing emang. Eka anjing pokoknya. Tapi si Mas Ringo ya,
Mas Ringo Agus Rahman. Mas Ringo. Actingnya jago banget. Actingnya itu scene-nya cuma beberapa menit. Iya, tapi udah karakternya tuh udah Menyebar kebencian seluruh Indonesia sampai ngehujat dia tuh udah pokoknya kalau kalian acting jadi kayak gitu maksudnya sukses berarti. Ini sampai sekarang gue sampai kesel nih, gue masih kesel nih. Pertama aktornya sukses, kedua netizen tolol. Itu kan film, nggak usah dibawa sampai kehidupan nyata dong. Tapi netizen juga ada bagusnya. Kalau lu jadi aktor, kalau sampai kehidupan nyata dibawa berarti itu lu sukses. Gitu. Udahlah. Tapi Ciko jago. Ya itu pokoknya film oke banget. Si Ciko jago. Semua jago. Semuanya sih actingnya bagus semua menurut gue. Ya, dan gue paling suka ke Ais. Shout out buat Ais. Walaupun shout out buat Ais. Itu bagus banget actingnya. Seneng banget gue ada piano di situ. Ternyata dia musisi jazz. Oh iya. Gue juga ngeliat covernya dia sih. Sering cover lagi. Iya, gue liat di TikTok lagi. Ternyata suaranya bagus. Suaranya bagus. Kok berarti dia meranin anak kecil. Bagus. Buat bapaknya Ais nggak tahu di mana. Bangsat ya bapaknya. Bangsat lu buang anak ke mahasiswa baru fresh graduate ngurus anak banyak. Gue relate satu sama si Moko ya satu hal doang karena kita sama-sama fresh graduate. Terus sama lagi hari kerja gitu. Tambah 2 beban dari Australia. Paling gak relate-nya ya di arsitektur aja. Itu wah udah bagus lah pokoknya. Cuman gue punya banyak temen di arsitektur. Anjir, gue kayak nonton film itu langsung inget, oh ini teman gue kalau nonton ini pasti relate. Pasti gitu. Relate ya. Karena ya udahlah, nggak bisa berkata-kata. Gue mau rating film itu juga udah max. Kalau di IMDb gue 10 gue kasih aja. Di IMDb juga 9 katanya sekarang ribuan 9 titik. Terus ya itu kan soundtracknya tuh Sal Priadi ada mesra-mesranya kecil-kecilan dulu sama tuh. Kita usahakan rumah. Gue paling merinding sedih tuh lagu itu pas masuk Sal Priadi. Kayak ini bagus nyentuh banget sih. Pas banget pas itu. Momennya tuh kayak wah, hebat, keren. Terus kayak yang lagu Usahakan Rumah itu juga bagus banget. Pas banget. Pas momen-momen ya momennya ya pas lah. Momen lagi ya berkeluarga gitu kan. Iya, terus lagi di situ kan penonton timbul harapan lagi. Penonton juga langsung. Lu nangis enggak lu? Enggak. Cuman kayak ini sedih banget sih. Maksudnya kayak nggak sampai nangis, cuman emang ini sedih banget gitu. Iya. Berasa. Gue kayak nonton filmnya tuh kayak langsung semangat gitu loh. Maksudnya kayak dapat motivasi hidup gitu loh, kayak dapat anjir. Orang struggle-nya beda-beda, gue harus struggle juga gitu. Gue harus iyalah biar tumbuh. Ya. Jadi harusnya kayak lagu Nina. Aku tahu kamu hebat. Kan relate juga kan? Iya. Tumbuh lebih baik gitu. Udah lah pokoknya itu ya. Mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Cek cover gue juga. Di sobatgaming.com. Enggak .com. Ntar ke website orang. Oh iya benar. Oke, lanjut dari lu. Gue kayaknya sal-sal deh, sal-salan dulu. Gua aduh lupa masukin playlist. Terakhir deh ini, sama Priadi juga lah. Apa tuh? Kita Usahakan Rumah Itu lagi. Pokoknya soundtrack. Pokoknya soundtrack itulah pokoknya. Kalau mau lebih dapat lu tonton dulu filmnya. Baru lu dengerin lagunya. Oke. Gitu. Itu saran dari gue. Gitu. Nah, gua rating. Gua rating 4,5, bagus. Tapi sedikit gue nambahin ya. Gue juga sejujurnya gue belum baru akhir-akhir ini gue dengerin Sal Priadi gitu. Sebelumnya gue nggak terlalu dengerin. Sama. Dan dengerin di TikTok doang. Gue baru nyadar, emang jago nih emang orang bikin liriknya. Liriknya tuh kayak natural gitu, dia mah nggak dibuat-buat gitu. Terus mixingannya tuh kan vokal ya kan. Maksudnya vokalnya nonjol. Ya, emang vokal banget. Jadi shout out buat Mas Lava Pratomo, produsernya. Bagus banget, ini orang Malang nih. Ya kan, dia orang Malang kan. Si siapa? Si Sal orang Malang. Jadi jago nih dia. Produsernya tuh ada namanya Mas La. Di lagu di album Marx Pens and Such Flash. Pokoknya yang itu tuh produsernya macam-macam kan, ada si Gusti ada lain, dan yang salah satu yang utama tuh Mas Lava Pratomo tuh dia produserin banyak artis juga. Sal Priadi, Danila, Bisma juga. Pokoknya dia salah satu yang ngetop lah. Ya. Raisa juga baru ini. Nah, dan jago-jago ya. Iya. Dan bagus-bagus sih lagunya. Nadine juga sama Mas Lava. Bagus sih, udahlah. Dan ya gue jadinya akhir-akhir ini baru lagi
menelusuri produksian-produksiannya si Mas Lava ini, dan ternyata ya emang keren-keren. Keren-keren ya. Keren. Lu ada rekomendasi lagi? Ada. Tadi gua mau rekomendasiin lagu lama sejujurnya. Ini baru gara-gara tadi gua setel. Apa? Lagunya Dengarkan Dia. Yang tadi. Ini gua dengerin waktu SMA sebenarnya, pas filmnya dirilis. Gue gitu. nggak tahu dia musisi lagi. Iya. Jadi Maaf ya Mas Dito. Jadi Mas Dito dia suka nontonin, si Chandra suka nontonin konten Mas Dito, tapi dia nggak tahu kalau si Mas Dito ini musisi. iya adalah Dengarkan Dia. Judul lagunya seperti yang kalian tahu itu Teman Tapi Menikah. Tapi gue tahu lagunya. Ya. Melodinya. Karena gue keseringan nonton Mas Dito tuh. Ya. Karena gue sering nontonin Mas Dito tuh di TikTok, dia nge-live olahraga gitu. Oh. Jadi kayak di TikTok Dito, oh olahraga mulu nih. Oh ya udah berarti dia atlet triathlon gitu kan. Oh, lu ngiranya atlet berarti awalnya. Gue ngiranya bukan atlet juga, tapi Cuman selebriti yang suka cuman olahraga. olahraganya jago gitu. Oh, Sampai di rumahnya juga alatnya lengkap. Jadi sepedaan tuh di rumah. sepedaan di rumah. Statis berarti. Statis tapi ada layar, jadi kayak game gitu. Jadi dia Oh, iya iya. Jadi kayak beneran aja, kayak beneran, lagi di jadi luar. kayak di luar gitu. Terus ada orang lain juga di situnya, jadi kayak oh seru banget gitu. Tapi si Dengarkan Dia ini kan emang suami istri ya, si Dito sama Mbak Ayu Dianya. Dan mereka tuh konten kreator juga, punya Ya, YouTube, betul, di sosmed aktif. Dan konten-kontennya tuh emang masalah Vlog, ya, ya? ngeliatin keluarga sih ya. Vlog. Ngevlog ke ya aktivitas mereka gitu sebagai keluarga. Sering ceritain anaknya juga kan. Ya. Dan ya ini gue suka banget sih tapi filmnya mah gue gak terlalu suka, cuman gue suka lagunya. Teman Tapi Menikah ini gue rating 4,5 karena ya cita-cita siapa sih, maksudnya kayaknya cita-cita semua orang gak sih teman tapi nikah gitu. Iya. Ya, dan menurut gue itu kayaknya salah satu kriteria sebelum menikah adalah ya harus bisa jadi teman dulu. Itu iya sih. Jadi ya lu kenapa, maksudnya definisi teman tuh ya lu bisa Support apa? bisa cerita satu bisa sama terbuka lain, gitu sama terbuka. ini orang gitu, bisa nggak gengsi, Nggak gengsi. bisa menunjukkan vulnerability gitu ya, kalau ya gitulah pokoknya jadi saya bisa jadi teman dulu, Ngerti gua. jadi teman, bisa ngobrol panjang ya. Pokoknya nggak ada ketertutupan satu Nah, sama itu. lain. Pokoknya jadi lu cerita tuh bebas gitu. Lu Ya. mau cerita sereceh apapun, setolol apapun, ya mau galau segala segala mau apapun, lagi capek lah apapun, itu tanggapi lah. iya Bisa menanggapi gitu. bisa Dan nggak baperan. Maksudnya kayak bercanda kan Iya, bebas, iya. maksudnya bisa saling mengerti bisa saling bercandaannya ngerti bercandanya satu satu sama sama lain. lain. Ya, itu kan harus jadi teman dulu gitu Harus buat jadi sampai teman tahap dulu. itu Ya. baru nikah. Baru gitu. nikah. Itu seru sih. Gitu. Cuman kalau teman sahabat kayaknya canggung dikit sih. Ya. Biasanya. Ya kan kalau dia jadi teman banget, kalau dia jadi teman banget terus nikah, itu canggung banget. Ya, makanya itu itu susah sih ya bikin, maksudnya buat Itu bonding romantisnya nggak ada itu. susah itu. Nggak bakal ada itu menurut gue. Pasti bakal. Tapi ada loh maksudnya orang yang pacaran tapi cara pacarannya tuh gitu kayak temen gitu. Iya, dan mereka pun mau ngomong aku kamu pasti berat. Kayak apaan sih? Apaan sih? Ya. Lu gini-gini. Gua ngelihat ada yang di TikTok tuh ini si Ken, tau nggak? Tahu. Listia. Nggak tahu. Ah, itu yang suka outfit gitu. Jadi kayak dia orangnya, dia punya brand namanya Hotel. Jadi dia emang tuntunan outfit, Tuntutan. cerminan outfit dari dia tuh apa sih, gue mau ngomong apa sih, pokoknya Tahu lu mau ngomong apa? pokoknya dia tuh cerminan outfit semua orang di cowok-cowok gitu. Iya, Dia nggak tahu sih trendsetternya trendsetternya. Jadi bagus lah pokoknya kalau baju Enggak. yang dimasukin ke dia. Enggak, gua nggak tahu Fit. buktinya. Ya kayak lewat lu. Ya dia Ya. tuh suami istri cuman ngomongnya gue lu. Unik tuh ya. Unik, bagus. Jadi gue juga nyangkanya ini temenan apa pacaran ya, tapi udah nikah aja. Terus cincinnya juga bukan itu cincin Chrome Hearts tuh enggak? Anjay. Jadi Nggak tahu gua. dia sialan anjir. Ya udah keren Brand lah. Amerika lah gitu. Oke. Chrome Hearts. Bagus. Gak local pride. Emang dia mah enggak. Karena dia suka nge-review brand lokal juga, jadi kayak ya kata dia juga udah perkembangan pesat Ya, sekarang brand lokal udah pada bagus gitu. Cuman ya secara kualitas mah pasti brand luar pasti Iya. lebih gila sih Chrome Hearts kualitasnya. tuh setara sama apa ya? Pokoknya Apa Dior. sama LV iya. gitu. Chrome Hearts. Luxury brand ya. Luxury brand. Oke, ya itu lanjut. Lanjut lah lu. Lu nggak ada lagi? Nggak ada. Sejujurnya gue juga nggak terlalu banyak sih Oh, lagu. ini baru. Lauhul Mahfuz. Lauhul. Lauhul Mahfuz. Lagunya Yono. Lalu lagunya Yono ternyata enak, Cok. Ya. Gua rekomendasi itu, dengerin ya.
Na 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 na. Ya gitulah pokoknya Madura. Na 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 Nah. na na larut malam. Dia nyanyi depan Raisa. Ih. Keren sih. Terus komenannya. Gua yang udah nebak pasti komenannya, kok Raisa nggak merinding ya? Kasian banget. Ya. Tapi denger-denger mas-mas yang biasa ini enak juga lagunya. Kayaknya dari hati tuh. Dari hati. Maksudnya itu tuh bedanya lagu buatan AI sama maksudnya kenapa gue ngerasa Balik lagi ya. seniman apapun, terutama salah satu contohnya dalam musik gitu ya, nggak akan kalah sama AI karena ada rasa itu yang nggak akan bisa ditonjolin sama AI gitu. Betul. Nah itu salah satu contoh lagu yang menurut gue kerasa jujur, perasaannya tersampaikan nih lagunya Yono ini. Lagunya Yono. Bagus. Keren. Ada lagi nggak? Gue pengen rekomendasiin. Aduh, kalau nggak ada lagi, Ini udah lama banget sih kita. kalau nggak ada lagi kita tutup nih. Ntar terakhir nih. Last one. Kita banyak intermezzonya seru hari ini. Cerita aneh-aneh. Iya. Judulnya apa bang? Nah Podcast itu tergelap lah, udah jelas. Udah jelas. gue lagu tidur aja deh rekomendasiin. Oke. Ini ada lagunya. Aduh rata-rata udah gue rekomendasiin. Anjir udah mau isya. 2 jam kocak. 2 jam. Soalnya nih gue gak balas chat pacar gue kan. Iya. Belum nih 1 jam. Ini yang chat yang ininya lagi. Iya. Lanjutannya udah 54 menit. Anjir. Berarti udah 2 jam. 1 jam 50 ini. Gila. Mau 2 jamin lah. Udah biarin Jangan. aja. Sampai 2 jam. Ya udah sampai beres lah. Dia juga sambil nyari. Sambil Udah nyari lewat gua. banyak nih 4 menit. Gue sambil nyari. Guys, Bentar. ini kalau kepanjangan gak apa-apa ya. Kalian harus dengerin. Awas aja kalau gak dengerin. Gue punya hack. Gue bisa nge-hack kalian. Jadi kelihatan yang dengerin siapa. Kalau mau di absen yang dengerin bisa. Nanti gue absen. Gua nggak ada deh. Lah, sialan anjir. Oke ini aja lah lagu yang sebelumnya gue udah rekomendasiin lagi. Terus aja kocak. Gak apa-apa tapi emang keren lagunya. Masih sering gue dengerin juga gitu. Apa? Itu lagu dari Milton Nascimento dan Esperanza Spalding yang Auto Bro. Terus aja anjir. Yang which is udah gue rekomendasiin di episode sebelumnya. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa gue rekomendasiin lagi karena emang gue masih dengerin terus. Buat reminder. Karena emang seminggu ini gue lagi dengerin itu ya, terus. Bagus. Auto Bro atau itu kan bahasa Spanyol kayaknya atau Brazil. Cuman artinya Oktober. Lagu Neymar. Beda. Ini mah jazz arah ya kayak yang seperti gue udah jelasin, aneh banget. Kayak yang udah gue jelasin di episode seperti yang sudah saya jelaskan. Kayak yang udah gue jelasin di episode sebelumnya ini ya mungkin secara genre itu jazz kontemporer. Ya, oke. Begitu. Itu ya pokoknya. El Gasing. Lu mau ada rekomendasiin lain nggak selain musik? El Gasing. Itu tonton film itulah. 1 kakak 7 ponakan ya. 1 kakak 5 ponakan 2 beban. Sama gue mau rekomendasiin drakor. Apa? Drakor lumayan baru itu Trauma Code. Ini gue suka banget. Trauma Code. Ini ada 8 Trauma Code. The Trauma Code judulnya. Ini di Netflix. Series Netflix. Itu dokter ya? Dokter. Wah, gue mau lah. Nah, ini kenapa Trauma Code? Karena emang dokter trauma. Jadi kan emang ada salah satu bagian di setiap rumah sakit, harusnya ya rumah sakit yang bagus. Ya pokoknya rumah sakit tuh ada satu bagian dokter tuh ya dokter trauma gitu. Ya, spesialis lah ya. Spesialis trauma. Nah, ini psikologi dia. Menceritakan bagaimana dokter trauma ini diremehkan gitu di dunia kedokteran, dan di sini tuh ngegambarin kebusukan dunia kedokteran dan bagaimana dia seorang dokter trauma yang sangat mahir. Pokoknya di sini tuh mana ngeliatin kejelekan dunia kedokteran aja. Dan si karakter ini tuh OP banget. Dia tuh jago banget. Ya udah, gua nanti nonton. Gua nonton itu rasanya tuh kayak Saitama anjir ngeliat One Punch. Maksudnya ini orang terlalu jago gitu. Berarti gak bakal bisa terkalahkan ya? Iya, kayak ya cuman jagonya di kedokteran. Di dunia dokter gitu. Dia ngebedah tuh dia cepet banget. Pokoknya iya jadi efisien banget, dan kayak misal operasi yang harusnya 4 jam dia bisa ngerjain 2 jam gitu. Dia emang cepet gitu dokternya. Cepet dan jago. Begitu. Dan gue suka banget karena
tokoh utamanya itu kurang lebih ada 3 dan chemistry-nya tuh bagus. Gitu. Bagus. Dan cakep. Ada di satu aktris Korea namanya Shin Hae-young. Oh iya udah. Cakep banget. Kalau gua ada di drakor The Auditors. Oke. Apa itu? Itu drakor tentang pengauditan pemerintah. Oke. Jadi- Menarik ya. Ini menarik. Sebenarnya bukan pemerintah dulu, jadi kantor, kantor kontraktor. Jadi Iya. ada pemerannya satu. Jadi itu film yang menggambarkan tim audit, Oke. tim audit sebuah kantor yang emang mengaudit semua korup di kantor itu. Anjir. Nah, jadi karena auditor yang di kantor sebelumnya itu Korup. bodoh, Oh. jadi dipecat lah. Terus si presdir kantor itu Ya. nyari orang yang OP. Terus ngelihat yang kompeten gitu. yang Ya. kompeten. Terus ngelihat ada satu orang nih. Ini track recordnya bagus banget. Berarti Sampai mirip ya kayak iya kayak mirip. drakor yang Makanya tadi gue langsung premisnya. ingat Ya. nih. Langsung, oh ini satu orang OP banget. Gue rekrut lah dia. Buat masuk ke kantor dia. Terus karena sikapnya dia tuh tegas, jadi orang pada nggak suka. Karena dia tuh sama banget. ya kan Sama. anjir. Sama. Pokoknya dia tuh orang yang dipecat di semua kantor. Eh, Kalau si orang ini tuh, jadi kenapa lu dipecat terus? karena Ya, pada nggak kuat kan orang nggak kuat. Jadi pada benci gitu. pada benci ke dia. Karena Karena keganggu. terungkap semuanya. Iya, sama dia. iya. Nah, sama yang si Traumakon juga kayak dokter-dokter lain tuh merasa tersaingi gitu jadinya. Dan Kalau ini persaingan kan. iya, Kalau ini pengungkapan. iya, iya. Cuman ya gitu kan ada datang satu orang idealis, orang-orang sekitarnya yang istilahnya yang adalah busuk lah. yang busuk jadi terganggu. Pengen menyingkirkan satu orang Ini ini. sama premisnya. Iya, premisnya sama. Beda dunia aja Beda gitu. dunia. Itu seru. Nanti gue nonton juga sampai anjir nih orang pinter banget logikanya, sampai kayak semua kasus tuh terungkap Beres sama gitu. dia, ya. Beberapa miliar duit tuh sampai balik sama dia. Beres aja pokoknya sama dia. Beres sama dia. Terus nanti ada The Auditors 2. Oh, Nah, season 2-nya. season 2 gitu. Menarik. Gue gak bakal ngasih tahu. Pokoknya dia ada kelanjutan yang lebih seru lah. Oke. Oke, terima kasih semua. Gua rekomendasi terakhir. Anime Apa? Sakamoto Days. Itu tentang apa? Itu tentang ini premisnya menarik juga. Pembunuh bayaran paling OP, salah pembunuh bayaran yang OP banget. Ya. Dia pokoknya terkenal legend lah. Dia ketemu satu cewek di minimarket, dia jatuh cinta. Ya. Pensiun dari pembunuh bayaran, nikah, berkeluarga, punya minimarket. Jadi dia punya minimarket, ya udah jadi kasir Indomaret, dia ngurus minimarket. Terus ada kejadian lain nggak? Ada. Jadi konsekuensi dari keluar dari organisasi pembunuh bayaran adalah lu harus dibunuh. Ini John Wick. Iya, jadi kayak John Wick. Premis John Wick. Premis John Wick. Dan satu orang berusaha ngebunuh, gagal. Gimana ceritanya gue gak mau spoilerin. Si yang gagal ngebunuh ini, pokoknya juniornya mau ngebunuh. Gagal dong, karena masih jago. Walaupun dia jadi gendut. Dia makanya jadi gendut setelah pensiun. Tapi jago. Masih jago. Gagal ngebunuh, tapi gak dibunuh gitu sama si Sakamoto-nya. Pokoknya gimana ceritanya ada, gue nggak mau ceritain. Dia malah jadi ngikut, jadi muridnya. jadi karyawannya Sakamoto di minimarket. Terus ada satu kejadian lagi, ada lagi yang jadi karyawannya lagi. Terus udah gitu, ya? belum beres sih, masih ongoing. Sekarang tuh episode 5 apa 6 gitu. Kayak The Big Four berarti lu nonton nggak? Nggak. Film di Indonesia itu kayak gitu. Oh iya tahu, cuman beda sih, beda. Oh beda. Nah itu John Wick lah ya. gitu ya. Mirip-mirip. Pokoknya nyeritain kisah bagaimana si Sakamoto dan timnya menghadapi para pembunuh bayaran lain. Oke. Itu tonton ya. Judulnya apa tadi lupa? Sakamoto Days. Sakamoto Days. Hari-hari Sakamoto. Oke, terima kasih buat pendengar kita yang setia. Setia banget. Karena keren. Makasih kalian ya. Apabila kalian sampai dengerin kita mengucapkan kata terima kasih, Itu kalian wah berarti gue apresiasi banget. Pokoknya kalau ada yang dengerin, kalau kalian mau nongkrong, ayo kita nongkrong bareng. iya, pokoknya Kalau dengerin sampai episode akhir ini gila sih pokoknya. Terus kalau misalkan kita cara notisnya lah komen aja. Komen. Bang, saya dengerin udah sampai selesai. Itu ya. Ntar gue sama Chandra traktir kopi Makmur Jaya. Ini janji ya. Ini janji lah. Ya pokoknya. kalau ada ya. Kalau ada. Kalau ada. Pokoknya satu tercepat komen. Pokoknya gua traktir. Makmur Jaya. Yang di Makmur Saunggaling boleh, yang mau dimanapun Boleh. boleh. Mau yang di Lengkong, mau yang Ya dimanapun lah. Ya pokoknya Makmur Yang Jaya. terjangkau ya. Gitu pokoknya. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan podcast Impromptu menuju nomor 1 di dunia ini. Yoi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan lupa follow semua sosial media kita. TikTok, Instagram. TikTok mulai aktif, Instagram mulai aktif, X belum. X belum karena
lupa passwordnya. Iya. Jadi emang tai sih sebenarnya Iya. lupa. Ya udah pokoknya terima kasih sudah YouTube. mendengarkan podcast kita. YouTube, oh ya YouTube jangan lupa Subscribe. biar cepat kaya. Yoi, satu yang pertama. Satu yang pertama. Astaga, terima kasih untuk semua. Dadah. Sampai berjumpa. Sampai berjumpa di Episode 20. berikutnya. Ya kompak ya. Gak apa-apa. Emang kita ciri khasnya gini. Roar.